Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar spesial pada malam hari ini dan saya sudah bareng Pak Faiz ya. Tapi sebelum kita lanjut seperti biasa, teman-teman ritual kita sebelum kita mulai, apakah teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa lihat gambar kita berdua? Kalau teman-teman bisa dengar suara kita dengan jelas dan bisa lihat gambar kita berdua, silahkan ketik di kolom komentar, yes mas, suara jelas, aman, lancar jaya, atau apapun yang teman-teman bisa ketik. Mayang Jakarta selamat malam. Makassar hadir, Jogja hadir. Wah, ini udah mulai nama kota, Pak. Halo Siti dari Sukabumi. Saya Yudi dari Jakarta. Wah, ini dari seluruh Indonesia nih, seru nih. Madura hadir. Sudah jelas itu kayaknya, Mas. Audio oke. Ya, Mas, suara jelas. Oke, teman-teman. Semuanya udah oke, suaranya jelas. Dan malam ini teman-teman kita akan belajar satu hal gitu ya. Ini salah satu ilmu yang menurut saya ilmu yang sangat penting buat kehidupan kita. Yaitu judulnya ngeri ya, judulnya 5 sumber penderitaan hidup dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi seringkali ketika saya lagi live webinar teman-teman atau saya lagi buka Q&A gitu ya, bubble question di Instagram saya, ada banyak yang nanya, Mas gimana sih caranya supaya nggak down gitu ya, Mas gimana caranya supaya kalau kita punya masalah kita nggak down, kalau down bangkitnya gimana? Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan sejenis ya. Tantangannya adalah agak tricky karena saya sangat jarang down. Nah, teman, saya bingung gimana caranya supaya nggak down. Sampai akhirnya bulan yang lalu gitu ya, saya ikut TS, Total Solution di Bekasi, saya riset ya teman-teman, saya pernah ikut seminar Total Solution itu, training Total Solution itu tahun 2014, terus saya riset lagi di Bekasi tahun 2020 ini, dan di situ saya dapat sebuah materi yang menurut saya sangat bagus banget, itu tentang 5 sumber penderitaan. Dan ada satu kata-kata quote yang saya sangat suka, yaitu pain is inevitable but suffering is optional. Nah, malam ini kita akan kupas tuntas apa itu 5 sumber penderitaan, apa 5 hal ini yang kalau teman-teman tahu dan teman-teman bisa mengatasinya, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, apapun tantangan dalam hidup kita tidak akan pernah menderita. Nah, sebelum kita panggil Pak Faiz, kita kenalan dulu teman-teman. Saya akan putarkan video tentang Pak Faiz. Silahkan, selamat menikmati. Ahmad Faiz Zainuddin, Chef Founder dan Master Trainer. Penulis buku bestseller Chef, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji Anas Thohir Syamsuddin dan Hajjah Maryamah, mendalami pendidikan agama di Pesantren Tahfizul Quran Peneleh, Surabaya. Menempuh pendidikan formal di Universitas Airlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technology University. Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara. Di antaranya di Harvard Law School Program on Negotiation, Wharton School, University of Pennsylvania, Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation, University of Washington, Seattle, University of British Columbia, Vancouver, Brigham Young University, Energy Psychology Conference, dan Harvard Business School. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Joseph Buan, Carol Saito, Dr. Christine Carter, Professor Dekel Keltner, Dr. John Gottman, Dr. Adam Grant, Dr. Michael Galvin, Dr. Eben Alexander, dan Dr. David Feinstein. Pencipta dan pemegang haki Chef, Spiritual Emotional Freedom Technique. Pencipta dan pemegang haki HOPES, Holistic Person Empowerment System, suatu sistem pemberdayaan pribadi yang menyeluruh menuju manusia paripurna atau insan kamil dengan memberdayakan 7 dimensi diri, yaitu spiritual, emosi, sosial, intelektual, fisik, finansial, dan estetika. Telah mengajarkan Chef
pada lebih dari 36.000 orang di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Bersama alumni SEF telah memberdayakan lebih dari 1,5 juta orang dalam gerakan Indonesia Free from Pain and Poverty 2020. Tampil di berbagai media, baik nasional maupun luar negeri. Menerima penghargaan dari MURI untuk program mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2.463 narapidana. Ahmad Faiz Zainuddin membina rumah tangga bersama istri tercinta Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak. Bersama Anda, mari kita lahirkan 10 juta holistic person dan 5 juta safter untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di tahun 2020. Membangun peradaban logos yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus. Oke, teman-teman, jadi itu tadi profil dari Pak Faiz. Jadi beliau ini salah satu orang yang paling quote on quote edan kalau urusan belajar gitu ya. Kalau teman-teman kenal saya, teman-teman tahu saya suka banget belajar gitu ya. Saya suka banget baca buku, tapi kalau dibanding Pak Faiz ini nggak ada apa-apanya. Beliau ini kayak nggak sudah sekolah terus jadi. Mas Angga, saya nggak dengar suaranya Mas Angga ya. Oke, teman-teman bisa dengar suara saya sebelum Apa kita mic-nya lanjut. belum nyalakan, Mas? Mic saya sudah. Apa sayang? Oke, sebentar. Teman-teman bisa dengar suara saya? Oh, bisa ya. Sekarang dengar, Mas. Oke, masuk. Jadi Pak Faiz ini salah satu orang yang menurut saya paling gila belajar ya. Saya kalau teman-teman kenal saya, teman-teman tahu saya gila belajar. Tapi kalau dibanding Pak Faiz ini nggak ada apa-apanya. Beliau kayak sekolah terus ya di mana-mana. Ini ada 2 kampus yang belum tercantum di situ dan sampai hari ini ada beberapa data yang perlu diupdate karena mungkin sampai hari ini Pak Faiz dan teman-teman Safter sudah membantu lebih dari 3 juta orang di Indonesia dan saya bersyukur banget saya kenal beliau sebagai teman, sebagai guru, dan sekarang sebagai partner juga. So, please welcome teman-teman Pak Faiz. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas, Mas Angga? Suara Bapak jelas dan aman di saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa baik, Pak. So, hari ini ada 200 lebih yang hadir. Ini dari semua kota di Indonesia. Jadi ini topiknya menarik banget malam ini. Jadi tentang 5 sumber penderitaan dalam hidup. Langsung saja Pak Faiz, the stage is yours. Gitu. Langsung saja mungkin. Baik, terima kasih Mas Angga. Baik kawan-kawan, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang latar belakang saya, Bapak Ibu ya. Hidup saya gitu ya. Tapi ya mungkin tidak banyak orang tahu bahwa saya ini background-nya yatim piatu. Jadi umur 10 tahun ayah saya meninggal. Saya 7 bersaudara, saya anak nomor 5. Ibu saya sakit setelah itu. Kemudian saya merawat ibu saya selama 5 tahun karena beliau sakit stroke begitu ya. Dan akhirnya beliau juga Pak Faiz, dan Bapak Ibu, suaranya kadang saya sejak kecil itu bergulat dengan masalah emosi gitu. Kakak saya bilang bahwa saya ini sohibul stres. Katanya saya ini Oke, teman-teman, sepertinya kita kehilangan Pak Faiz. Saya nggak tahu apakah teman-teman bisa dengar Pak Faiz dengan jelas. Di saya Pak Faiznya putus suaranya, teman-teman. Oke, Pak Faiz left the room. Kita tunggu, teman-teman. Pak Faiz reconnect lagi. Oke. Gimana refreshnya? Mbak Sofia, di atas layar teman-teman itu ada tombol reconnect tulisannya warna merah biasanya, reconnect. Diklik aja reconnect-nya nanti okay. akan. Ini Pak Faiz sudah kembali. Saya kembali lagi. Baik. Baik,
Jadi Bapak Ibu, jalan hidup saya tidak selalu indah seperti yang Anda lihat tadi itu. Ketika saya masih kecil, saya bergulat dengan masalah emosi. Saya yatim piatu, bahkan saya ambil kuliah fakultas psikologi, itu juga niat saya untuk rawat jalan gitu ya. Karena saya bergulat dengan masalah emosi. Kalau saya lihat Mas Angga ini kadang-kadang iri. Kenapa? Karena beliau kayaknya ceria terus, semangat terus. Sementara saya ini lebih banyak down-nya, lebih banyak stresnya dibanding cerianya. Itu dulu ya. Bahkan ketika saya masih fakultas psikologi pun itu masih terjadi. Kawan-kawan saya bahkan bilang, kamu ini manik depresif kayaknya, Is. Kenapa? Kalau lagi semangat sekali, kalau lagi stres sekali begitu. Jadi saya bilang sesama psikolog dilarang saling mendiagnosa, saya bilang gitu ya. Kalau Sinar Jaya itu sesama bis dalam satu lem dilarang saling mendahului, Pak. Iya, ini sesama mahasiswa psikologi dilarang saling mendiagnosa gitu. Jadi kawan-kawan, saya struggle dengan masalah itu. Makanya ketika saya mau ngomong 5 sumber penderitaan ini, saya ngalami dulu ya. Dan itu bukan setahun 2 tahun, tapi Anda bisa bilang puluhan tahun. Bahkan ketika saya lulus fakultas psikologi pun saya masih mengalami itu. Akhirnya saya nyari solusi untuk masalah saya. Kalau katanya pakar startup yang mendanai beberapa startup besar ya, dia bilang di antara Airbnb dan lain-lain, dia bilang bahwa masalah personal kita itu seringkali justru akan menjadi solusi buat masalah banyak orang kalau kita bisa mengelola itu. Dan itu terjadi pada saya, Bapak Ibu. Di mana saya berusaha mencari solusi ini 6 tahun di psikologi, kok saya belum menemukan solusinya. Saya ikut training, berbagai macam training pengembangan diri, terapi, dan apapun training yang ada di Indonesia ini saya ikuti satu persatu. Kemudian udah nggak ada lagi yang cukup menarik, akhirnya saya keluar negeri. Bukan berarti saya punya uang banyak, enggak. Saya nggak punya uang sebenarnya. Cuman karena tekad saya kuat, karena saya mau mencari solusi buat diri saya sendiri, masalah banyak orang. Akhirnya uangnya itu ada. Saya masih ingat training di NLP di Australia 1 bulan, saya harus keluar 50 juta. Saya harus training di Harvard itu 5 hari, itu keluar uang $12.500, 170 jutaan kira-kira. Belum yang di tempat-tempat lain. Saya literally habis miliaran rupiah, Bapak Ibu, untuk belajar ke sana-sini. Dari Cina sampai India, dari Amerika, Kanada, Malaysia, you name it. Tidak hanya di kampus-kampus besar, tapi juga sampai di ujung hutan di Coimbatore di India. Kalau Anda mungkin pernah dengar yang namanya sekarang Sadhguru yang sangat terkenal sekarang, itu saya datang ke sana sebelum beliau sangat terkenal seperti sekarang. Isha Yoga. Kemudian Anda tahu si Ravi Shankar yang bikin Art of Living yang bercabang di 200 negara, yang kalau ulang tahun dirayakan oleh puluhan juta manusia. Saya ke sana. Termasuk juga yang di dalam negeri, Anda you name it. Pokoknya ada training pengembangan diri, terapi, atau berkaitan dengan psikologi, itu biasanya saya sudah ikuti ya Bapak Ibu. Itu di 4 benua selama 25 tahun terakhir. Dan dalam 15 tahun terakhir, sekitar 15 tahun yang lalu, saya mendevelop sebuah teknik yang namanya SEF, dan itu udah kita kasih training ke sekitar 60 ribuan orang, alumni, dan karena di tiap training itu setiap alumni berkomitmen menterapi minimal 50 orang, maka boleh kita katakan sekitar 3 juta orang terbantu dengan teknik kita ini, insya Allah. Dan karena itu saya waktu itu di usia 31, saya dapat penghargaan di Unair sebagai alumni berprestasi. Pada waktu itu saya yang termuda, karena kebanyakan yang lain udah pensiunan, jenderal, pensiunan, sebuah direktur di perusahaan besar itu. Cuman saya sendirian yang waktu itu masih umur 31 begitu. So, Bapak Ibu, itu cerita singkat tentang diri saya. Intinya saya ingin menyampaikan pada Anda bahwa setelah melalui perjalanan panjang itu, setelah panjang, sulit, dan mahal itu, akhirnya saya menemukan dan terus saya sempurnakan sebuah teknik dan strategi untuk membereskan masalah fisik, emosi, finansial, keluarga, dan spiritual. Itu setelah 10 tahun frustasi plus 15 tahun penyempurnaan. Itu setelah saya keliling dunia dari Singapura, Malaysia, India, Cina, Inggris, Amerika, Kanada, you name it. Itu setelah saya
kuliah di beberapa kampus, di UTM, di Malaysia, NTU, di Singapura, di Harvard, di Berkeley, University California at Berkeley, di Wharton School, University of Pennsylvania, di Stanford University, di University of British Columbia, di Warwick Business School, terakhir saya di Warwick ini, saya ambil MBA, kemudian juga di Oxford dan lain-lain. Dan itu juga setelah saya berguru ke beberapa guru tentang pengembangan diri dan terapi di Sadguru maupun berbagai tradisi Islam di Indonesia, para mursyid di Indonesia maupun Barat, Art of Living, Osho dan lain-lain. Dan itu Bapak Ibu, saya ingin membagikan ini pada Anda. Jadi Anda nggak perlu ikut rumit seperti saya, perjalanan panjang, kemudian juga susah ya, naik turun gunung, kemudian ke luar negeri dan lain sebagainya. Saya ingin Anda dapat gampangnya saja. Dan nggak perlu keluar uang miliaran untuk belajar kayak begini-ini. Biarlah saya yang rumit, biarlah saya yang mengalami kesusahan itu, mudah-mudahan Anda tinggal dapat mudahnya. Karena dari semua perjalanan ini, Bapak Ibu, saya ingin punya satu cita-cita saya ini, yaitu ingin menebarkan holistic happiness for all, yaitu kebahagiaan yang paripurna buat semua orang. Holistic happiness artinya kebahagiaan bukan yang setengah-setengah, tapi paripurna di 7 dimensi, dimensi fisik, emosi, intelektual, finansial, ini penting juga, spiritual, hubungan, dan estetika. 7 dimensi kebahagiaan, saya ingin memberikan itu, memberdayakan orang untuk bisa punya kebahagiaan di 7 dimensi itu, holistic happiness. Dan for all, artinya apa? Merangkul semua orang dengan berbagai macam latar belakangnya. Jadi kami tidak membeda-bedakan apakah Anda Muslim, non-Muslim, Anda parpolnya apa, Anda mendukung A atau anti B. Kita ingin memasukkan rasa bahagia di hati umat manusia. Karena Nabi Muhammad bilang bahwa satu amal yang paling mulia adalah memasukkan rasa bahagia di hati orang lain dan menghilangkan kesusahan mereka. Maka dalam 25 tahun terakhir itu menjadi life work saya, menjadi dedikasi hidup saya untuk membahagiakan banyak orang. So, Bapak Ibu, itu sebabnya judul kita kali ini adalah tentang 5 sumber penderitaan. Karena itu saya mau tanya pada Anda, Bapak Ibu, apa penderitaan hidup Anda? Apa yang membuat Anda menderita? Kalau Anda mau tulis di kolom chatting boleh, kalau itu bukan hal yang rahasia. Apa yang membuat Anda selama ini menderita, Bapak Ibu? Apakah itu karena masalah keuangan, ataukah itu masalah kesehatan, fisik mungkin sakit, atau itu masalah penderitaan emosi? Anda stres, Anda mungkin fobia, Anda trauma, Anda kecanduan, Anda mungkin struggle, depresi, mungkin kayak saya dulu. Apa penderitaan hidup Anda? Anda boleh sharing di kolom chatting kalau Anda berkenan. Atau mungkin Anda punya masalah penderitaan dalam hal hubungan dengan orang lain. Dengan keluarga dekat, dengan mertua, menantu, dengan anak, istri. Ataukah Anda menderita secara spiritual, Bapak Ibu? Artinya Anda merasa punya semuanya, tapi kok merasa hati Anda hampa. Anda merasa dengan Tuhan itu ibadah kayak nggak ada rasanya. Atau mungkin Anda punya masalah keuangan. Anda mungkin struggle secara keuangan. Atau mungkin Anda merasa selama ini sial terus. Apa penderitaan Anda, Bapak Ibu? Ini udah mulai nulis nih, ada finansial, perceraian, finansial dan emosi. Nah, ini biasanya gandeng ini. Karena finansial akhirnya emosinya dari naik turun. Begitu ya. Oke, komunikasi, fisik juga, Pak. Perceraian dan keuangan. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari semua penderitaan itu, Bapak Ibu, saya nggak tahu penderitaan Anda apa. Beberapa mau sharing, beberapa mungkin masih merahasiakan. Tapi saya bisa jamin, Bapak Ibu, kalau sampai Anda dengan situasi hidup Anda itu sampai menderita, itu pasti karena satu di antara 5 ini. Jadi kondisi hidup Anda itu mungkin saja tidak bisa dihindari. Pain is inevitable, but suffering is your choice, is optional. Anda bisa saja Bapak sakit, Anda bisa saja nggak punya uang, Anda bisa saja bercerai, Anda bisa saja sedang struggle dengan apapun masalah Anda. Tapi kalau sampai Anda menderita gara-gara itu gara-gara pilihan Anda. Anda memilih untuk menderita. Jadi pain, rasa sakit,
atau masalah hidup itu kadang-kadang nggak bisa dihindari. Pain is inevitable, but suffering. Tapi kalau sampai Anda menderita gara-gara itu, is your choice. Itu adalah pilihan Anda sendiri. Karena itu optional, itu pilihan Anda, bukan harus. Karena ada orang yang punya situasi yang sama dengan Anda, tapi nyatanya mereka nggak menderita. Ada orang yang mungkin sama-sama nggak punya uangnya seperti Anda, tapi dia tidak menderita. Ada orang yang mungkin bercerai juga perkawinannya, tapi mungkin dia tidak menderita. Jadi kenapa kok Anda menderita? Dengan situasi hidup Anda yang tidak unik sebenarnya, karena hampir semua orang juga mengalami mirip kayak begitu. Itu saya bisa pastikan karena 1 di antara 5 ini. Nah, apa 5 sumber penderitaan itu, Bapak Ibu? Yang pertama, menyesali masa lalu. Jadi, saya bisa garansi kalau sampai Anda menderita gara-gara situasi hidup Anda, itu pasti 1 di antara 5 ini, atau kombinasi, atau bahkan semuanya. Combo. Jadi, 1, Anda akan menderita karena Anda menyesali masa lalu, Bapak Ibu. Ya gimana, wong itu udah terjadi, Anda pikiri berkali-kali. Saya kenal dengan seseorang, Bapak Ibu, selama 11 tahun hidupnya menderita, nggak kemana-mana. Semua tawaran, kesempatan hidup itu dilewatkan, kesempatan kuliah S2 dilewatkan, kesempatan untuk punya jabatan yang tinggi dilewatkan, kesempatan dapat rumah yang bagus dilewatkan, hanya gara-gara dia merasa nggak layak, dia merasa menyesal dengan masa lalunya. Apa? Dia telah menceraikan istrinya yang sebenarnya mencintai dan setia dengan dia, dan nggak salah apa-apa. Tapi karena dia jatuh cinta sama wanita lain, dia ceraikan istrinya, dia punya anak, dia menyesal nggak selesai-selesai tentang istri dan anaknya. Kenapa kok dulu saya ceraikan? Padahal Bapak Ibu, istrinya udah memaafkan, anaknya juga udah baik dengan dia udah nggak kurang-kurang bertobat pada Tuhan, tapi entah bagaimana rasa bersalah itu terus menghantui dia, membuat dia merasa nggak layak untuk dapatkan kebahagiaan, kesuksesan, melewatkan semua kesempatan hidup. Dan 11 tahun hidupnya nggak kemana-mana. Karena dia selalu ingat masa lalunya, dan itu membuat dia menderita. Dia terjebak dengan 2 kata yang katanya paling tragis dalam bahasa Inggris. Apa itu? If only. Seandainya saja ya. If only. Those must be the 2 saddest words in the world. Jadi 2 kata ini Bapak Ibu adalah kata-kata yang paling menyedihkan dalam bahasa Inggris. Apa itu? Seandainya saja ya, if only. Seandainya saja waktu itu saya tidak emosi kemudian menceraikan istri saya, wong dia nggak salah apa. Seandainya saja pada waktu itu saya menerima tawaran kesempatan dari situ. Sekarang dia cuma bisa banyak menyesal Bapak Ibu. Tapi apakah dengan menyesal itu akan kembali situasinya? Enggak. Hanya membuat hidupnya semakin menderita, semakin dia nggak bisa kemana-mana, Bu. Ya untungnya Alhamdulillah setelah itu beliau ikut training chef, dan akhirnya hidupnya jauh membaik sekarang. Setelah kita bilang bahwa percuma juga Anda sesali terus-menerus, nggak akan membuat situasi lebih baik, malah membuat semakin parah. Penderitaan pertama. Penderitaan kedua, itu kalau Anda tidak menerima kondisi saat ini. Jadi, sudah kondisinya seperti sekarang, Anda nggak terima. Misalnya ada yang kena corona misalnya sekarang, lalu kemudian dia mengeluh, dia stres, dia kenapa kok saya, di antara jutaan orang kenapa kok saya yang kena, why me God, why me? Katanya Tuhan nanti why not ya, memang kenapa? So, orang semacam ini akan semakin menderita, karena tidak menerima kondisi saat ini. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman seorang psikiater, namanya M. Scott Peck, MD, itu medical doctor, seorang psikiater. Dia telah menangani ratusan pasien gangguan jiwa, Bapak Ibu, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ringan itu misalnya nggak bisa tidur, serba gelisah, atau sekedar stres ringan. Sampai yang paling berat itu sampai depresi, bahkan mau bunuh diri. Dari ratusan pasien yang dia rawat ini, Bapak Ibu, akhirnya dia menemukan satu kesamaan yang dia sebut dengan akar banyak gangguan jiwa. Apa itu? Tidak bisa menerima kenyataan. Tidak bisa menerima kondisi saat ini. Dia bilang gini, life is difficult. But whenever you can accept that life is difficult, then life not difficult anymore. Hidup ini sulit,
hidup ini susah, banyak masalah. Tapi begitu Anda bisa menerima kenyataan bahwa memang hidup ini ada banyak masalah, sulit, maka hidup tidak sulit lagi. Yang bikin banyak orang hidupnya tambah susah, itu adalah karena dia ketika menghadapi hambatan kehidupan, menghadapi masalah, menghadapi cobaan, menghadapi kebangkrutan, sakit, atau bercerai, yang bikin mereka menderita gara-gara itu karena dia tidak bisa menerima kejadian itu. Jadi kejadiannya itu netral. Anda nggak punya uang, Anda bercerai, Anda sakit, Anda mungkin sedang mengalami pergulatan apapun, kopioan kehidupan apapun, itu netral Bapak Ibu. Yang bikin ini negatif atau bikin Anda menderita itu karena Anda tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidup ya kayak gitu itu memang harusnya. Jadi kata dia, whenever you can accept that life is difficult, then life not difficult anymore. Tapi begitu Anda bisa menerima bahwa memang hidup ini ya kayak begini ini, ada masalah, kadang-kadang bangkrut, kadang kisah dengan orang yang kita cintai, kadang sakit. Anda bisa menerima itu, maka hidup tidak sulit lagi. Nah, tapi bagi banyak orang, Bapak Ibu, nggak seperti itu ceritanya. Dia nggak bisa menerima kenyataan. Ngomel terus, mengeluh terus. Jadi menjadi orang yang suka komplain hobinya. Jadi lihat Pak RT komplain, lihat wali kota komplain, sampai semua orang dikomplain. Sampai katanya seorang teman saya dulu, dia bilang, even for complainers, even in heaven, they still complain. Bagi orang yang ahli komplain, ahli mengeluh, bahkan masuk surga pun dia masih komplain. AC-nya kurang dingin ini, kenapa kok kayak gini? Jadi AC-nya kurang dingin. Ya, jadi kalau katanya William James, the same world for different mind, heaven or hell. Dunia yang sama sekarang ini, bagi dua kepala yang berbeda, yang satu melihat ini sebuah neraka, yang satu melihat ini sebuah surga. Beberapa melihat bahwa life is very beautiful, yang lain melihat life is hell. Nah, kok bisa kayak begitu? Kenapa? Yaitu, kalau kita sukanya komplain, kita melihat dunia ini kayak neraka. Ada aja nggak beres. So, itu sumber penderitaan kedua kalau nggak bisa menerima kenyataan saat ini. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu mengkhawatirkan masa depan. Artinya, dia itu belum terjadi, udah dipikir terus. Di suatu hari di tempat training, saya lihat ada seorang bapak-bapak yang sepanjang training itu stres gitu. Kayaknya cemberut, kepalanya dikit-dikit ditekuk begitu. Bahkan ketika kita ngomong sesi-sesi yang lucu itu beliau nggak ketawa, tetap cemberut begitu. Akhirnya saya kasihan dengan beliau, kayaknya nggak menikmati training kita ini. Saya deketin. Saat break, Pak, Bapak kenapa? Kayaknya stres berat itu hidupnya. Iya Mas, saya tuh 5 tahun lagi pensiun. Saya bilang, loh pensiunnya 5 tahun lagi, Bapak penderitanya sekarang, saya bilang. Loh ini kan aneh, Bu. Coba, Pak, kalau Bapak mau menderita, nanti aja Pak 5 tahun lagi kalau udah benar-benar pensiun. Lalu ini pensiunnya udah belum, menderitanya sekarang. Jadi ini dapat first quote-nya, DP ya. DP itu down payment, bukan DI persik ya. Jadi orang khawatir itu menderita 2 kali ya, Pak. Ketika benar-benar terjadi yang dikhawatirkan, sama ketika mulai khawatir, belum terjadi udah dipikiri. Jadi akhirnya 5 tahun sebelum pensiun sudah menderita, coba. Kan aneh apa Ibu? Bagaimana Anda bisa menyia-nyiakan hidup Anda selama 5 tahun dengan menderita? Sementara ketika pensiun beneran belum tentu juga Anda menderita gitu. Belum kejadian udah dipikiri. Nah, tentang ini ya Bapak Ibu, saya punya hasil penelitian yang sangat menarik ya dari seorang profesor di Harvard University, seorang psikolog dari Harvard, tentang impact bias atau psychological flexibility. Beliau ini bilang Bapak Ibu bahwa kebanyakan dari kita ini membayangkan sesuatu akan terjadi di masa depan itu bias.
waduh, nanti kalau saya cerai dari pasangan saya, kalau saya tiba-tiba sakit, stroke, atau tiba-tiba saya kena corona, pasti saya akan menderita sekali. Bayangannya begitu. Nyatanya begitu kejadian benar, nggak semenderita yang dia bayangkan. Atau sebaliknya, waduh nanti kalau saya punya uang banyak, bisa beli Mercy, impian saya akan bahagia sekali. Begitu dapat Mercy-nya, ya biasa, senang sebentar, kemudian biasa lagi. Kenapa bisa begitu? Karena kita punya psychological flexibility, fleksibilitas psikologis di mana secara psikologis kita tuh bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Makanya kata dia jangan terlalu melebih-lebihkan dampak dari suatu peristiwa di masa depan pada kebahagiaan Anda. Bahkan dia bandingkan apa ya? Ini penelitian beneran ya. Ada orang dapat lotre 314 juta dolar. Berapa itu? Kira-kira hampir 5 triliun kali ya. 5T, Pak. Ya, 5T. Kira-kira Anda bahagia kalau Anda dapat uang 5T gitu? Bahagia. Mestinya bahagia, normal ya. 5T itu Anda kerja sekarang sampai pensiun, kemudian diulang 10 kali, belum dapat segitu kali apa ya, Bu? 5T. Mestinya bahagia sekali, benar nggak? Di tempat lain ada orang ditabrak mobil sampai lumpuh dari leher ke bawah. 2 tangan, 3 kaki nggak bisa digerakkan. Quadriplegic. Kakinya kok 3, Pak? Iya, karena laki-laki. Karena bagi laki-laki itu kaki nomor 3 bisa lebih penting dibanding 2 kaki yang lain, Pak. Itu lumpuh semuanya. Kira-kira Anda menderita nggak, Pak? Pasti menderita, benar nggak? Betul. Tapi setahun kemudian setelah ditabrak mobil, sama setahun kemudian saya dapat uang 5 triliun, siapa yang lebih bahagia, Bapak Ibu? Nih, saya bikinin polling, Pak, biar teman-teman bisa milih. Siapa yang lebih bahagia 1 tahun kemudian, biar ngeklik. Teman-teman di layar teman-teman itu muncul polling, teman-teman bisa pilih. Kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih bahagia? Dapat lotre 5T setahun kemudian atau yang kecelakaan lumpuh dari leher ke bawah? Wah, ini pollingnya masih ada juga yang milih kecelakaan lumpuh ya. Normal kan? Loh. Ini aneh. Loh, kok juga masih ada yang milih kecelakaan lumpuh ya, dari ke bawah itu lebih bahagia. Wah, ini nggak normal ini, Mas. Padahal statementnya jelas ya. Ada orang dapat lotre 5 triliun, teman-teman. Dapat lotre. Ada orang yang kecelakaan lumpuh dari leher ke bawah. Nah, 1 tahun kemudian mana yang lebih bahagia? Oh, angkanya gara-gara Bapak gitu kan langsung bergerak. Tadi hampir 50-50 tadi, Pak. Enggak, karena Anda ini normal nggak sih, Bapak Ibu? Habis ditabrak mobil sama dapat lotre kok merasa lebih bahagia dia bisa tabrak mobil. Kan ini nggak normal ini mungkin. So, kawan-kawan, Anda mungkin merasa 16% orang yang memilih kecelakaan dan lumpuh dari leher ke bawah, Pak. Oke, Bapak Ibu. Baik. Nah, sekarang kita lihat datanya, Bapak Ibu. Kita punya datanya. Siapa yang lebih bahagia di antara 2 orang ini? Kita lihat dari penjelasan dari Profesor Daniel Gilbert. Here's 2 different futures that I invite you to contemplate, and you can try to simulate them and tell me which one you think you might prefer. One of them is winning the lottery. This is about $314 million, and the other is becoming paraplegic. So just give it a moment of thought. You probably don't feel like you need a moment of thought. And interestingly, there are data on these 2 groups of people, data on how happy they are. And this is exactly what you expected, isn't it? But these aren't the data. I made these up. These are the data. You failed the pop quiz and you're hardly 5 minutes into the lecture. Because the fact is that a year after losing the use of their legs and a year after winning the lotto, lottery winners and paraplegics are equally happy with their lives. Now, don't feel too bad about failing the first pop quiz because everybody fails all of the pop quizzes all of the time. The research that my laboratory has been doing, that economists and psychologists around the country have been doing, have revealed something really quite startling to us. Something we call the impact bias, which is the tendency for the simulator to work badly.
For the simulator to make you believe that different outcomes are more different than in fact they really are. From field studies to laboratory studies, we see that winning or losing an election, gaining or losing a romantic partner, getting or not getting a promotion, passing or not passing a college test, on and on, have far less impact, less intensity, and much less duration than people expect them to have. In fact, a recent study, this almost floors me, a recent study showing how major life traumas affect people suggests that if it happened over 3 months ago with only a few exceptions, it has no impact whatsoever on your Ya, sahabat Ibu, kalau itu lebih dari 3 bulan, kata beliau, itu nggak menyenangkan atau nggak semenderita yang Anda bayangkan. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan, wah kalau saya investasi saya naik katakanlah 2 kali lipat atau 10 kali lipat dari sekarang, saya akan luar biasa bahagia. Cobain. Begitu Anda udah benar-benar dapat, Anda akan senang 3 bulan pertama, Bapak Ibu, Anda jadi orang kaya baru, Anda kaget, Anda euforia, Anda senang sekali. Tapi setelah 3 bulan, Anda akan terbiasa. Oh, ya gitu-gitu aja. Anda akan kembali ke posisi kebahagiaan Anda semula. Para psikolog menyebutnya happiness set point. Anda awalnya itu memang mudah bersyukur atau memang awalnya mudah mengeluh. Kalau Anda awalnya mudah mengeluh, udah dapat uang banyak pun, nanti setelah 3 bulan Anda akan mulai mengeluhkan banyak hal yang lain lagi. Anda akan kembali seperti semula. Tapi sebaliknya, kalau emang Anda orang yang memang hobinya bersyukur dan mudah bahagia, kalaupun sekarang sedang tiba-tiba rugi gitu ya, apa istilahnya Mas kalau trading itu Mas, rugi banyak itu Mas, loss apa itu istilahnya, saya nggak hafal itu. Namanya margin call, Pak. MC. Margin call. Tiba-tiba Anda mungkin kehilangan banyak gitu, mungkin Anda akan menderita, Bapak Ibu. Tapi setelah itu Anda akan normal lagi gitu, ke happiness set point Anda di awal. Nah, jadi kita ini cenderung banyak melebih-lebihkan dampak dari suatu peristiwa pada kebahagiaan kita. Lah asiknya Bapak Ibu, orang-orang yang kebahagiaannya itu nggak tergantung sama yang terjadi pada dia, itu cenderung lebih sukses. Tanya Mas Angga, saya kenal Mas Angga beberapa saat ini terakhir ini. Beliau ini cerita sama saya, uang banyak, nggak punya uang, tetap ceria, tetap bahagia. Jadi nggak terganggu kebahagiaan dengan uang banyak atau bagaimana. Justru karena itu uangnya tambah banyak. Ya benar nggak Mas? Betul Pak. Sama kan di masa nggak punya uang sampai di masa uang berlimpah kan sebenarnya sama tetap bahagia saja, kan? Tetap bersyukur, tetap merasa baik sama Tuhan. Happy-nya sama. Dengan tanya baru beli BMW itu gimana rasanya? Sama aja, wong saya dari dulu ya belum punya BMW itu dan bayangin pegang BMW kok. Jadi rasa bahagianya itu nggak apa ya? Sudah ada bahkan sebelum dapat apa yang dibayangkan. Sehingga dengan begitu malah lebih mudah kaya. Sebaliknya ada orang itu bawaannya itu gloomy, mengeluh, merasa kurang terus. Ini orang walaupun dapat uang banyak apa ya, Bu, nanti juga habis lagi. Karena bawaannya itu menderita gitu. Nah, kata Dale Gilbert, 90% yang kita khawatirkan ini tidak bakal terjadi. Jadi kalau Anda misalnya khawatir ini, khawatir itu, nanti gimana kalau nanti kena corona, nanti gimana kalau saya mati, gimana kalau besok kiamat, misalnya begitu ya. 90% yang Anda khawatirkan nggak bakal terjadi apa itu. Dan kalaupun 10% itu terjadi, tidak segawat yang Anda bayangkan. Yes. Jadi nggak usah banyak khawatir itu menurut saya gitu. Tapi banyak orang itu ngotot pengen khawatir gitu. Heran saya. Pak. Saya relate banget dengan slide ini, Pak. Karena waktu saya misalnya saya ada problem apa atau ada tantangan apa, itu saya selalu membayangkan kondisi terburuknya apa sih. Dan setelah saya bayangkan kondisi terburuk sekalipun tuh nggak buruk-buruk amat biasanya, Pak. Ya gitu aja itu. Ya buruk sih, tapi nggak buruk-buruk amat. Jadi makanya akhirnya nggak perlu khawatir. Jadi kalau saya biasanya ngasih terapi untuk orang yang khawatir itu Mas, coba bayangkan kondisi terburuknya apa. Mentoknya kan mati. Lah mati itu apa sih? Mati itu ketemu pencipta kita, ketemu Sang Maha Kekasih, mestinya seneng. Kenapa kok Anda susah gitu? Jadi kalau saya sih apa yang khawatirkan mestinya nggak ada, Bapak Ibu.
Nah, 3 ini apa Ibu? Menyesali masa lalu, tidak menerima saat ini, mengkhawatirkan masa depan. Saya menyebutnya tragic trio alias trio tragis. Jadi kalau Anda kena ini, lengkap sudah penderitaan Bapak Ibu. Ingat kemarin nyesel, ingat hari ini nggak terima, ingat Masa besok depan khawatir. khawatir. Nah, lengkap sudah penderitaan ya. Bapak Ibu, tolong jangan diterus-teruskan itu apa Ini combo rasa dahsyat. khawatirnya. Tragic Ini combo, Pak. mestinya magic combo gitu. Tragic itu dapat bonus aman kalau dapat kena 3-3-nya ini. Nah, terus yang keempat apa? Yang keempat adalah tidak bisa memaafkan. Nah, ini yang paling berat di antara semua ini. Di antara 5 ini, 4 ini yang paling merusak. Saya udah angkat tangan kalau orang udah kena ini. Kalau dia nggak mau dibantu untuk urusan ini, saya angkat tangan. Saya ada seorang, sedih kalau ingat itu, Bapak Ibu. Gimana ini ibu-ibu, usia baru 40-an, tapi kena kanker rahim, udah kankernya itu makin lama makin memburuk. Ketika ketemu sama kita, waduh, kita gali akar masalahnya, ternyata dia punya dendam yang belum hilang dengan mertuanya. Sudah bilang, Bu, ya sudah dimaafkan mertuanya. Itu beliau dalam kondisi sudah sakit nih, bilang ini, sampai mati nggak akan saya maafkan. Coba bayangin, sampai mati nggak akan saya maafkan. Gedek-gedek saya kok bisa. Jadi menurut teori kita ya di dalam SEF itu yang saya pelajari, kebanyakan sakit kronis itu berawal dari masalah emosi. Di antaranya dendam nggak hilang-hilang ini biasanya akan mengkristal menjadi sel tumor dan akhirnya menjadi kanker. Dan kalau Anda nggak lepaskan dendam Anda, ya bisa nggak selamat nanti. Akhirnya kita bilang, ya udah Bu, maafkan demi kesehatan Ibu. Dia bilang, mending saya mati daripada maafkan dia. Dan mati beneran, Bu. Dan lucu lagi peristiwanya berawal dari sesimpel ini ya, Pak Ibu. Ini pernikahannya tidak direstui, kawin lari, kemudian ketika dia udah merasa tenang di sebuah kota gitu bersama suaminya, lari dari orang tua suaminya, si ibu dari suaminya ini akhirnya menemukan rumah dari dia, anak dan menantunya ini, kemudian datang ke situ ketika suaminya lagi nggak ada. Nah, beliau lagi masak, tiba-tiba ngetuk pintu si mertuanya ini, dan begitu lihat, tanpa basa-basi apa Ibu, mertuanya ngomong gini, gara-gara kamu, anakku jadi kiri, jadi miskin, dasar perempuan bawa sial. Coba Anda lihat dulu, ini omongan ini berapa detik? 5, Pak. 30 detik? 10 detik? Tapi hanya dengan omongan 10 detik apa Ibu? Si ibu ini menderita selama 20 tahun. Coba bayangin. Bagaimana bisa Anda mengizinkan orang lain yang hanya ngomong 20 detik membuat hidup Anda menderita selama 20 tahun? How come? Menurut saya ini gendeng, Bapak Ibu. Ini sebuah kegilaan. Kenapa? Anda kok bisa-bisanya gitu loh, menyerahkan kebahagiaan Anda di mulutnya orang lain atau di sikapnya orang lain pada Anda. Loh itu mulut dia sendiri ngomong juga gratis kok. Itu sikap-sikap dia sendiri, Anda nggak punya kontrol terhadap sikap dia. Lah ngapain Anda izinkan hati Anda kok tiba-tiba menderita gara-gara sikap dia atau omongan dia? Oke lah kalau ada sakit hati sehari 2 hari kita bisa terima, tapi kalau Anda menderita 20 tahun dan gara-gara kemuraman hidup Anda, kepahitan pikiran Anda itu akhirnya mengkristal jadi kanker, itu kan udah nggak masuk akal lagi ya Pak Ibu. Yang lebih nggak masuk akal itu ketika dikasih tahu begitu, pilihannya itu malah mending sampai mati nggak akan saya maafkan. Udah gitu saya angkat tangan nggak? Ya udah itu pilihan Ibu, yes, silahkan. Kalau dia meninggal beneran, Bu. Tapi itu bagi saya sangat tragis. Kalau katanya para orang bijak, holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die.
Anda menggenggam kemarahan, nggak mau Anda lepas. Itu seperti Anda minum racun, tapi Anda berharap orang lain yang mati. Kan nggak mungkin. Anda pengen membunuh orang, tapi racunnya Anda minum sendiri. Anda benci sama seseorang. Anda marah, dendam sama seseorang. Tapi sebenarnya dendam itu tidak menyakiti dia, tapi menyakiti Anda. Beberapa malah dying, malah menderita sampai mati gara-gara dendam, kemarahan, dan kebencian yang dia pendam puluhan tahun itu. Loh, itu ngefek nggak sih pada orang yang Anda benci? Kan nggak ngefek tuh, Bapak Ibu. Dia kan nyantai-nyantai aja. Sementara Anda yang memendam dendam itu gimana? Tiap hari Anda stres. Jadi makanya kalau saya bilang, so stop this craziness. Jadi udah, kegilaan ini harus dihentikan. Saya paling kesel kalau ketemu orang kayak gini. Kenapa, Bapak Ibu? Saya ini kan 15 tahun terakhir, Bapak Ibu, saya ketemu puluhan ribu orang. Dan saya dilapori oleh alumni juga, ini terjadi lagi dan lagi dan lagi. Orang sakit kronis gara-gara dia memendam kemarahan. Bukan hanya dia menderita secara emosi bertahun-tahun, dia juga menderita akhirnya secara fisik jadi sakit kronis. Tapi herannya, mereka adalah orang-orang yang paling keras kepala, yang paling ngotot, nggak mau memaafkan, nggak mau melepaskan dendamnya. Padahal kita sering bilang, Mom, forgive for your own health. Maafkan, Bu, demi kesehatan Ibu sendiri. Bukan demi dia, kesehatan Ibu sendiri. Saya mending balas dendam aja, Pak. Kadang-kadang begitu jawabannya. Saya bilang, when you depart on your journey to revenge, stick to grief. Ketika Anda mau berangkat balas dendam, gali dulu 2 kuburan. Karena Anda balas dendam mungkin akan membunuh dia. Nanti Anda pun akan terbunuh, Pak. Bisa terbunuh beneran atau bisa terbunuh dalam hal biasan. Artinya pasti 2 orang menderita. Jadi ngapain sih? Di Meksiko itu ada 2 keluarga besar, Bu, yang turun-temurun bunuh-bunuhan selama 200 tahun terakhir. Gara-gara ini nggak terima bunuh, ini ya terima, gitu terus. Jadi kita harus hentikan kegilaan ini. Mohon maaf, saya gunakan kata-kata yang agak keras ini, huruf karena merah ini. Karena emang ini benar-benar gila, Bu. Menurut saya ini benar-benar gila. Udah. Anda kalau ketemu orang kayak gini, kok bisa ya orang dengan sengaja memilih untuk hidup menderita puluhan tahun karena nggak bisa maafkan orang lain. Jadi Bapak Ibu itu harus dilantikan. Itu yang keempat, Bapak Ibu tidak bisa memaafkan. Yang kelima, meletakkan kebahagiaan di mulutnya orang lain. Ini seperti Ibu tadi itu. Mertuanya ngomong 20 detik, selama 20 tahun dia menderita. Nanti suami ngomong gini, mangkelnya 3 hari. Nanti tetangga ngomong begitu, 10 hari nggak nyapa. Ini kan ngapain coba? Jangan letakkan kebahagiaan Anda di mulutnya orang lain, Bapak Ibu. Itu mulut dia sendiri. Terserah dia mau ngomong apa. Ngapain Anda kok jadi ikut menderita gara-gara omongan dia. Saya jadi ingat omongannya Mahatma Gandhi bahwa nobody can hurt me without my permission. Tidak ada orang bisa menyakiti hati Anda sampai Anda izinkan hati Anda untuk sakit. Dia bisa nempeleng Anda, dia bisa memaki-maki Anda, dia bisa mendolimi Anda, tapi Anda selalu punya pilihan mau melepaskan, memaafkan, atau Anda mau sakit hati dan berkelanjutan sakit hatinya. Ceritanya Bapak Ibu, Mahatma Gandhi ini kan tokoh bapak pendiri India, dari Soekarno-nya India ya. Tapi dia saya kira sangat istimewa. Kenapa? 400 juta orang India waktu itu merdeka tanpa pertumpahan darah. Itu tinggal dikasih kemerdekaan sama Inggris. Dengan diplomasi dia yang tanpa tanpa kekerasan. Dan suatu hari dia masuk ke gerbong kelas 1 karena dia seorang pengacara lulusan dari Inggris. Kemudian buka lawyer office gitu di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu ada politik apartheid di mana orang kulit hitam sama kulit putih itu dipisah gerbong keretanya.
Anda mau sekaya apapun kalau kulit hitam, nggak boleh masuk gerbong kelas 1. Harus gerbongnya yang kelas 3, gitu, ekonomi. Nah, Gandhi nggak mau terima ini, dia beli tiket kelas first class, dia masuk gerbong yang kelas 1. Akhirnya diusir dari gerbongnya itu. Dia nggak mau berantem dengan penjaga satpamnya, akhirnya digeret sama satpamnya itu, dikeluarkan, ditendang dari kereta, akhirnya nginep di sebuah stasiun dalam kondisi dingin, malam, sendirian di situ. Dan pada waktu itulah dia ngomong ini, saya boleh dihinakan, saya boleh diperlakukan dengan tidak adil, saya boleh ditendang, disakiti fisik saya boleh ditempeleng muka saya, tapi tidak ada orang bisa menyakiti hati saya sampai saya izinkan hati saya untuk sakit. Without my permission, tidak bisa. Dan akhirnya dia apa? Dia memilih untuk tidak sakit hati, tapi memilih untuk memperjuangkan kesetaraan antar ras. Dia pulang ke India, dia perjuangkan itu kesetaraan antar kasta. Kalau di Hindu itu kan sangat ajarannya itu adalah ada kasta-kasta. Tapi Gandhi sebagai Hindu yang taat bahkan dia menolak itu. Dia memperjuangkan haknya orang yang paling bawah di India. Gara-gara peristiwa itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Anda sekarang sedang sakit hati, itu bukan karena orang lain menyakiti Anda. Itu karena Anda mengizinkan hati Anda untuk sakit. Kalau fisik Anda bisa disakiti, Bapak Ibu, kalau telinga Anda bisa diomongin nggak baik, tapi untuk masuk ke hati Anda, sakit atau tidak, itu terserah Anda. Anda bisa juga tidak sakit hati. Kalau katanya Viktor Frankl, seorang psikoterapis dari Austria, zaman Nazi, dia pada waktu itu, ini seorang psikiater, Bapak Ibu, seorang dokter, ayahnya, ibunya, istrinya, kakak adiknya dibunuh dengan cara sangat kejam oleh Nazi. Dia juga hampir dibunuh, tapi nggak jadi gara-gara dia dokter, bisa dimanfaatkan ilmunya. Akhirnya dia lihat kondisi orang-orang di sana, di kamp penyiksaan itu, dan dia tuliskan biografi dia itu, pengalaman bersama di sana dalam sebuah buku yang monumental dalam psikoterapi, dalam judulnya Man's Search for Meaning. Dia nulisnya di atas kertas tisu. Dan nulis banyak, dibuang tisunya di toilet sama penjaganya. Dia nulis lagi, akhirnya menjadi buku yang monumental, yang kemudian menjadi inspirasinya Stephen Covey nulis buku Seven Habits Highly Effective People, banyak ngutip dari Viktor Frankl. Dan dia ngomong begini, the last of human freedom, kebebasan terakhir dari umat manusia. Apa itu? Freedom to choose our attitude. Kita ini bebas memilih sikap kita. Artinya apa? Orang bisa merampas semua kebebasan kita. Kita bisa dipenjara, kita bisa ditelanjangi di situ, di penjara Nazi itu, ya, kita dipukuli, bisa disiksa bagaimanapun. Kita bisa dipaksa melakukan banyak hal, tapi satu-satunya kebebasan, itu kebebasan terakhir kita adalah mereka nggak bisa memaksa kita bagaimana menyikapi semua peristiwa ini. Apakah kita memilih untuk menderita atau memilih untuk memaafkan dan tetap berbahagia. The last of human freedom is freedom to choose our attitude. Bapak Ibu, peristiwa kehidupan akan banyak menguji Anda. Anda mungkin akan masih kena bangkrut, masih kena sakit, ditempeleng orang, Anda diperlakukan dengan tidak adil sama orang lain, Anda mungkin akan sakit secara fisik. Semua peristiwa ini netral. Sampai Anda kasih makna bahwa itu bikin Anda menderita atau tidak. Pilihan Anda. Pain is inevitable, but suffering is your choice. It's optional. Anda nggak harus begitu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, mungkin Anda bertanya sama saya, Pak, terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengatasi 5 sumber penderitaan hidup ini? Nah, saya ada caranya, Bapak Ibu. Anda perlu obati ini dengan 5 kondisi hati, yaitu obat penawar dari 5 sumber penderitaan. Apa 5 kondisi hati yang jadi penawar 5 sumber penderitaan ini? Saya menyebutnya YKIPS. Yang pertama adalah yakin. Anda akan terbebas dari semua masalah 5 tadi itu, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Anda yakin. Yakin pada apa? Yakin pada maha kuasanya Tuhan dan pada maha baiknya Tuhan. Anda pernah kenal nggak dengan orang namanya Tony Robbins?
Anthony Robbins itu punya guru namanya Jim Jim Rohn. Rohn. Jadi sebelum beliau jadi motivator, beliau menjual tiketnya Jim Rohn. Jim Rohn sampai umur 80-an kalau saya nggak salah masih ngajar. Saya masih punya rekaman dia ketika dia ngajar di usia udah 80-an. Udah tua sekali. Terus ditanya sama audiensnya, Jim, apa kuncinya Anda ini setua ini masih terus produktif, terus menginspirasi orang lain, terus hidup sehat, dan kelihatan bahagia. Sementara kita ini kadang-kadang udah usia 60 itu udah kehilangan daya hidup, udah gloomy, udah sakit-sakitan. Sementara Anda udah usia 80-an masih terus ngajar, menginspirasi orang lain. Trainingnya itu seminggu, Bu. Training bisa 5 hari, pagi sampai malam. Tuh. Di usia 80-an, coba bayangin. Dia bilang, kuncinya cuma 2. Karena saya percaya 2 hal. First is, I believe that everything in the God's hand. Bahwa segala hal itu di tangan Tuhan. Jadi ngapain saya bingung? Wong Tuhan itu maha kuasa, mengendalikan semuanya. Second is, that I'm in the good hand. Yang kedua, yang bikin saya tenang, karena saya tahu Tuhan yang maha kuasa itu juga Tuhan yang maha baik. Bahwa saya digenggam dalam tangan Tuhan yang maha baik. Itu kuncinya supaya saya tetap tenang dalam kondisi apapun, tetap sehat di tengah usia 80-an, tetap produktif. Karena saya percaya bahwa Tuhan maha kuasa dan Tuhan maha penyayang. Kalau dalam bahasa agama, Bapak Ibu, kita perlu selalu husnudzon, selalu berprasangka baik pada Tuhan. Bahwa apapun terjadi pada kita, itu masih dalam kekuasaannya Tuhan. Nggak ada yang lepas dari kuasanya Tuhan. Yang kedua, kita kena apapun, itu adalah yakinlah bahwa Tuhan maha sayang sama kita. Pasti itu untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena kita dalam genggaman Tuhan yang maha baik. Sahabat Ibu, kalau Anda bisa begini, apapun musibah hidup Anda nggak akan susah, Bapak Ibu. Kenapa? Ngapain saya susah? Wong semuanya ada yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Yang kedua, wong Tuhan maha baik kok. Pasti ada maksud baik dari Tuhan. Kenapa kok saya harus bangkrut dulu? Kenapa kok saya harus begini dulu, begitu dulu? So, Bapak Ibu, ini yang pertama. Kita harus yakin pada maha kuasa dan maha baiknya Tuhan. Yang kedua, Anda perlu latihan mindfulness atau khusyuk. Ini saya besok ngasih training ke Kemenkes di Sentul, itu per orang bayar 7 juta, Bapak Ibu. Untuk training, hanya saya latih 1 aja nih, khusyuk. Mau saya latih khusyuk selama 3 hari 2 malam, nginep di Sentul. Para pejabat dari Kementerian Kesehatan. Besok pagi saya berangkat di training. Yang kedua ini khusyuk. Kenapa kok itu sepenting itu, Bapak Ibu? Kenapa khusyuk itu bisa sangat berpengaruh pada kebahagiaan Anda? Saya kasih datanya, Bapak Ibu ya. Ini penelitian dari profesor tadi itu, namanya Profesor Daryl Gilbert tadi itu bersama rekan dia di Harvard University. Dia ambil penelitian dari 2.250 subjek dari usia 18 tahun sampai 88 tahun dari berbagai macam background ekonomi maupun background apapun bermacam-macam dan ambil 250.000 data point, 250.000 data dari mereka dan menemukan bahwa kita ini 47% pada waktu melek mata itu nggak khusyuk. Kita melakukan satu hal tapi sambil memikirkan hal yang lain. Jadi thinking about what isn't going on. Jadi Anda itu berpikir tentang sesuatu yang sedang tidak terjadi pada Anda. Istilahnya wandering mind. Jadi pikirannya itu melayang-layang kemana-mana. Dan itu adalah penyebab utama orang tidak bahagia. Penyebab utama orang menderita. Kata dia. Jadi hasil penelitian dia, Anda ketika melek mata berapa jam? Misalnya 16 jam ya. Misalnya, karena tidur 8 jam. Selama 16 jam itu, kira-kira 8 jamnya Anda gunakan untuk ngelamun. Pikirannya itu melayang-layang kemana-mana. Mandiin anak, tapi sambil mikir pekerjaan kantor. Sedang mengerjakan pekerjaan kantor, kepikiran tentang anak di rumah misalnya. Anda sedang sholat, tapi Anda kepikiran tentang masak. Anda sedang masak, tapi Anda kepikiran tentang masalah Anda yang lain. Jadi kita ini pikiran kita cenderung melayang-layang, tidak fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Dan itu sumber penderitaan kita.
sumber ketidakbahagiaan kita. Di penelitian beliau, ini ada yang lebih detail lagi, teman nggak saya sampaikan di sini nggak terlalu panjang nanti, bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak terlalu menentukan seberapa bahagia Anda. Yang lebih menentukan seberapa bahagia Anda adalah kemana pikiran Anda ketika Anda sedang melakukan sesuatu. Misalnya apa Ibu? Anda sedang bekerja. Mungkin bagi banyak orang bekerja itu membosankan ya. Tapi itu ternyata tidak bikin orang bosan jika ketika kerja pikirannya benar-benar fokus di pekerjaan. Sebaliknya ada orang sedang jalan-jalan ke Bali misalnya. Itu kan liburan mestinya enak ya. Tapi jika ketika liburan itu dia kepikiran pekerjaan, dia nggak bahagia juga akhirnya. Jadi kata penelitian dari Harvard ini, apa yang Anda pikirkan ketika Anda melakukan sesuatu, itu lebih menentukan seberapa bahagia Anda dibanding apa yang sedang Anda kerjakan. Walaupun kayaknya Anda mengerjakan sesuatu yang membosankan, tapi kalau itu sepenuh hati, Anda akan bahagia, Anda akan nge-flow. Walaupun Anda sedang liburan, tapi Anda nggak fokus, Anda nggak bahagia juga walaupun di Bali atau di Maldives sana. Jadi bisa diulangi lagi Pak, pikiran kita ketika kita mengerjakan sesuatu lebih penting dari apa yang kita kerjakan. Iya, jadi apa yang kita kerjakan itu hanya menentukan 4% kebahagiaan kita. Sementara di mana posisi pikiran kita ketika sedang melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu, itu menentukan 10%, 2 kali lipat seberapa bahagia kita. Jadi dia bilang, wandering mind is not a happy mind. Karena itu, pikiran yang nggak bisa fokus, itu adalah pikiran yang tidak bahagia. Dan ini kalau Anda kasih waktu 3 hari, ya jelasan lebih lengkap detail-detailnya. Karena saya ikut training mindfulness ini, Bapak Ibu. Dari mulai di Inggris, saya ikut 3 kali. Masing-masing 8 minggu. Yang sekali itu malah 5 hari nggak boleh ngomong di sebuah desa di Inggris. 5 hari nggak ngomong sama sekali. Di Amerika, saya ikut 2 kali. Ada yang di New York, di Omega Institute, Mindfulness for Educator, kemudian lagi di San Francisco, saya ikut SILE, Search Inside Yourself Leadership Institute. Itu sampai level trainer. Itu trainingnya $7.000. Jadi saya bisa cerita panjang lebar tentang ini, makanya besok saya di Kemenkes itu diundang untuk 3 hari 2 malam, nginep di resort hanya untuk bahas mindfulness ini. Kenapa? Karena ini sangat menentukan kebahagiaan Anda, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak bisa bikin pikiran Anda khusyuk atau fokus, Anda melakukan apapun, Anda nggak akan bahagia. Bercinta pun jadi nggak fokus. Jadi nggak bahagia. Walaupun kata dia, dari penelitian ini, dari 22 macam kegiatan, dari mulai shopping, mandi, makan, kemudian bercinta, itu cuma satu yang seringkali orang itu fokus, yaitu bercinta. Yang lainnya kebanyakan orang nggak fokus. Bahkan di kamar mandi pun seringkali orang itu di shower sambil meeting dengan 50 orang. Kenapa? Karena sambil shower dia sambil bayangin meeting dengan 50 orang. Nggak benar-benar menikmati showernya. Jadi kesimpulan dia, many philosophical and religious traditions teach that happiness is to be found by living in the moment. Berbagai macam tradisi filsafat dan agama dari berbagai macam tradisi mengajarkan bahwa kebahagiaan itu kita temukan ketika kita bisa khusyuk, living in the moment. And practitioners are trained to resist mind wandering and to be here and now. Karena itu para praktisi agama dan filsafat ini diajari untuk khusyuk, untuk be here now, untuk apapun yang Anda lakukan dengan sadar penuh, hadir utuh. Sadar penuh, hadir utuh. Di sini saat ini. This tradition suggests that a wandering mind is an unhappy mind. Tradisi-tradisi keagamaan yang sudah usia ribuan tahun ini mengajarkan bahwa pikiran yang melayang-layang, nggak bisa khusyuk, itu adalah tanda bahwa Anda tidak bahagia. This new research suggests that these traditions are right. Dan penelitian-penelitian yang kita temukan, terutama di Harvard ini, menemukan bahwa memang benar tuh apa yang diajarkan oleh agama itu. Nggak bisa khusyuk, sumber ketidakbahagiaan. So Anda perlu latihan khusyuk apa Ibu ya. Itu intinya begitulah. Ikhlas yang ketiga, Anda perlu ikhlas apa? Anda perlu bisa menerima apapun yang terjadi pada Anda. Sambil ikhtiar habis-habisan, tapi hati Anda harus ikhlas,
ridho menerima apapun yang terjadi. Oke, dan kalau Anda terjadi hal buruk dalam hidup Anda, ini yang bikin orang banyak nggak bisa ikhlas, itu perlu disadari bahwa cuma dua kemungkinannya, karena salah kita sendiri, atau kalau Anda nggak salah, berarti Tuhan ingin menaikkan derajat Anda. Dan apapun itu, entah Anda salah atau nggak salah, entah itu karena memang salah kita sendiri atau memang Tuhan mau menaikkan derajat kita, sikap terbaik cuma dua. Yang pertama, terima semua musibah itu dengan keikhlasan. Lalu setelah itu perbaiki diri tanpa bersedih. Titik, selesai. Jadi jangan dibikin drama, Bapak Ibu. Ya, apapun terjadi, mau perceraian, mau bangkrut, mau sedang sakit, apapun terjadi introspeksi. Ini salah saya sendiri, atau memang saya sedang diuji sama Tuhan. Jawabannya apapun, sikap yang terbaik cuma dia. Ya cuma dua. Yang pertama, terima dengan ikhlas yang sudah terjadi. Lalu, ya udah perbaiki diri tanpa bersedih. Jangan pakai ada drama di antara kita. Ya, jangan pakai ada nangis-nangis, kemudian ada mengeluh sana sini. Itu hanya akan membuat Anda jadi tambah ruwet, tambah menderita, Bapak Ibu ya. Kecuali Anda suka nonton film Korea, ya sudah apa, nonton aja. Tapi jangan dijalani. Kehidupan penuh drama itu ya. Ditonton aja Bu ya. Nonton aja film India atau film Korea, tapi jangan dijalani kayak gitu. Jangan bikin diperumit. Yang keempat, Bapak Ibu, Anda perlu pasrah. Pasrah apapun yang terjadi nanti. Ini terutama kalau untuk yang masa depan, Bapak Ibu. Sama tentang omongan orang lain. Atau orang menyakiti Anda perlu pasrahkan. Banyak hal itu di luar kekuasaan kita, Bapak Ibu. Apa misalnya? Ya tindakan orang lain pada kita, udah pasrahkan sama Tuhan. Kemarin saya naik mobil ditabrak. Habis ditabrak yang marah malah yang nabrak. Lucu. Di perempatannya, apa namanya, Bekasi itu. Saya berhenti tua asap beruang. Habis nabrak dia mau minta ganti rugi ke saya. Lucu nih. Ya apa sih ini? Oh nyata-nyata saya yang ditabrak, dia malah marah dan minta ganti rugi sama saya. Akhirnya saya senyum aja. Akhirnya insaf sendiri. Nah, gitu itu apa ya? Kalau Anda sukanya mendang marah, itu bisa kepikiran terus loh. Tapi untungnya saya sudah terbiasa dengan begitu. Akhirnya saya senyum aja, Beb. Orang yang marah saya senyum. Ya Pak, mohon maaf. Biar nggak rame aja. Saya kasihan dia bawa anak kecil sama istrinya. Ya nggak ada yang luka, yang penting nggak ada yang luka, udah nggak apa-apa. Akhirnya ya udah, saya pergi sambil saya habis itu naik, udah saya ketawa sama istri saya. Buat orang zaman sekarang. Di mana-mana yang salah kan yang nabrak. So, jadi apa Ibu? Udah orang lain menyakiti Anda, mendolimi Anda. Kalau Anda perlu bikin perhitungan misalnya perlu di pengadilan atau ganti rugi silahkan. Tapi hati ini apa Ibu? Nggak boleh stres, nggak boleh memendam kemarahan atau itu pasrahkan sama Tuhan. Biar Allah yang hitung semuanya. So kalau ikhlas itu untuk saat ini, pasrah itu untuk masa depan. Jadi makanya ini gandengannya Bapak Ibu. Karena orang sakit, orang menderita biasanya karena nggak bisa menerima saat ini dan nggak bisa karena khawatir tentang masa depan, maka obatnya ikhlas sama pasrah. Yang saat ini diterima, yang akan datang dipasrahkan sama Allah. Dan tentang ilmu ini, saya mau cerita sedikit tentang seorang yang namanya Lester Levinson, yang dia adalah founder atau pendiri dari The Release Technique. Ini orang, seorang fisikawan, ahli fisika, yang divonis oleh dokter, umurnya tinggal 6 bulan lagi karena sakit keras gitu ya. Kemudian dia nggak terima, dia ke dokter lain cari second opinion, jawabannya sama. Cari third opinion ketiga dokter lain, jawabannya sama bahwa sakitnya itu nggak tertolong. Akhirnya karena dia kesel, Bapak Ibu, dia cari alternatif lain di luar kedokteran, tetap aja makin parah. Dan di 2 bulan terakhir dari vonis dokter itu tinggal 2 bulan waktunya, dia makin parah kondisinya dan nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya cuma bisa tiduran di tempat tidur, dan dalam kondisi sakit parah itu, dia bilang tiap hari, saya masih bisa melihat matahari pagi, saya akan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, sekarang terserah Engkau. Saya mau kau jadikan, mau mati ya saya siap, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kau berikan saya hidup, ya saya berterima kasih. Jadi tiap hari dia rilis itu. Apa kekhawatiran, ketakutan, apa kecemasan.
Semua penderitaan itu dia rilis. Dia punya filosofi begini, sakit itu semakin Anda genggam, semakin berat. Cara melepaskannya, genggamnya dilepas, supaya dia lepas. Karena itu dia bilang rilis. Selama 2 bulan itu akhirnya saya tiap hari cuma bilang, ya Tuhan terserah Engkau sekarang, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya mati ya nggak apa-apa, saya hidup ya alhamdulillah, ya terima kasih dan begitu. Dan tiba-tiba Bapak Ibu, kondisinya membaik. Dan 2 bulan lewat ternyata dia nggak mati, tambah seger. Dan dia baru meninggal dunia 40 tahun kemudian setelah vonis dokter itu. Dan karena dia sembuh dengan cara yang agak misterius itu, dia ajarkan teknik ini pada murid beliau namanya Hildoskin. Di Hildoskin ketika Leslie Vincent meninggal dunia, Hildoskin mengajarkan ini di sebuah kota kecil di Arizona namanya kota Sedona. Maka tekniknya disebut dengan The Sedona Method. Salah satu klien Hildoskin ini adalah Mark Jack Canfield. Kalau Anda pernah baca buku Chicken Soup for the Soul, itu salah satu buku paling laris sepanjang sejarah. Cuman kalah dari kitab suci, 300 juta kopi totalnya. Suatu hari Jack Canfield diminta jadi pembicara, tiba-tiba suaranya hilang. 5 menit lagi dia harus ngomong di depan, kalau saya nggak salah 5.000 orang. Tiba-tiba suaranya nggak keluar. Dia dalam kondisi apa, kayak suaranya tiba-tiba hilang. Karena panik, dia telepon Hildoskin, muridnya Leslie Vincent. Hill, bagaimana ini? Saya sebentar lagi harus ngomong di depan 5.000 orang, tiba-tiba suara saya nggak keluar ini. Kemudian dilatih pakai teknik ini, namanya Sedona Method, dengan teknik tertentu lah Bapak Ibu, tapi intinya begini. Dia bilang, just let it go, Jack. Udah, lepaskan aja. Semua kekhawatiran itu lepaskan semua. Lepaskan semua. Dan begitu dia lepaskan semua, 5 menit kemudian dia berdiri di atas panggung, dan dia mulai ngomong, tiba-tiba suaranya keluar lagi. Nah, ini salah satu teknik yang kita gabungkan juga dalam SAFE. Kenapa kok SAFE dalam teknik kita ini, apapun sakit Anda, kita doanya seperti ini, ya Tuhan, walaupun saya sakit ini, saya ikhlas menerima sakit saya ini, dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Jadi kita gunakan 2 teknik sudah. Ikhlas menerima, itu namanya acceptance terapi, kemudian saya pasrahkan padamu ya Tuhan, itu namanya Sedona Method. Nah, itu 2 di antara 15 teknik yang kita gabungkan dalam SAFE. Kenapa kalau SAFE itu sangat efektif untuk mengatasi masalah, khususnya 5 sumber penderitaan ini. Nah, Bapak Ibu, itu pasrah, terakhir adalah syukur. Yang saya sarankan, yang kelima, yaitu Anda perlu bersyukur, supaya lepas dari semua penderitaan itu. Ingat, kalau kita selalu bersyukur, tidak ada yang bisa menyakiti hati kita. Bahkan Anda nggak perlu bersabar lagi. Oke? Dan jangan-jangan Bapak Ibu, kita ini masih menderita karena kita belum mensyukuri yang masih baik. Jadi sibuk mengeluhkan masalah-masalah, padahal ada ribuan nikmat Tuhan yang lain yang layak disyukuri, nggak kita syukuri. Padahal janji Tuhan, asal kamu bersyukur, nggak usah minta ditambahi. Jadi kalau selama ini nggak ditambah-tambah, mungkin yang Anda inginkan nggak dapat-dapat, jangan-jangan bukan karena kerja kurang keras, jangan-jangan bukan karena Anda kurang berdoa, jangan-jangan yang sudah ada ini, ribuan nikmat yang udah ada, lupa Anda syukuri, Anda sibuk minta. Bahwa Bapak Ibu, kalau katanya kita yang Muslim, afdhalud doa, alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah mensyukuri yang sudah ada. Kenapa? Tuhan itu bukan nggak ngerti apa yang Anda inginkan, Bapak Ibu. Dia udah ngerti sebelum Anda minta. Kalau sampai nggak ditambahin nikmatnya, mungkin karena yang sudah ada ini belum disyukuri, ribut minta yang lain. Kalau Anda Muslim, Bapak Ibu, sholat itu rumusnya 5 kali bersyukur, 1 kali berdoa. Coba, Anda kalau sholat, khususnya bagi kalian yang Muslim, ya, saya yakin di agama lain pun syukur adalah salah satu ajaran inti dari semua agama. Dan kalau Anda orang Islam, Bapak Ibu, seperti saya, Anda coba, kalau Anda Allahu Akbar, Anda baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur. Anda rukuk, subhanarabbil azim wa bihamdi, bersyukur 2 kali ya. Bangun dari rukuk,
Sami Allahu liman hamidah. Bersyukur. Kalau makmum, Rabbana walakal hamd. Bersyukur 3 kali ya. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bersyukur lagi. Baru setelah 4 kali bersyukur, Anda boleh berdoa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 1 kali berdoa, tutup dengan sujud lagi, syukur lagi, 1 rakaat. Ini apa Ibu? 5:1. Anda lakukan 17 kali dalam sehari. Alias 84 kali bersyukur, 5 kali berdoa. Etikanya itu begitu. Etika orang berdoa itu supaya powerful. 5 kali bersyukur dulu dengan yang sudah ada, baru boleh 1 kali berdoa. Lah kita gimana? Jangan-jangan doanya dibanyakin, mintanya banyak, yang sudah ada lupa untuk disyukuri, hobinya mengeluh. Nah ya sudah, kalau ruwet, ya jangan salahin siapapun, Bapak Ibu. Hidup Anda ruwet, ya Anda bikin sendiri. So, Bapak Ibu, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, tapi saya juga tahu bahwa mungkin Anda bilang, Pak, oke Pak, saya insaf sekarang Pak, saya benar-benar pingin Pak bisa orang yang lepas itu masih berpenderitaan Pak. Dan juga saya pingin bisa yakin khusyuk ikhlas pasrah syukur Pak. Tapi bukankah itu susah Pak? Jangankan 5, 1 aja berat Pak. Untuk bisa khusyuk aja saya berat sekali. Untuk bisa ikhlas aja saya susah sekali Pak. Terus gimana caranya nih Pak? Nah Bapak Ibu, saya tahu ini susah. Karena itu saya desain sebuah training yang bikin ini mudah dan jadi otomatis buat Anda. Jadi Anda nggak perlu susah-susah lagi. Orang susah itu kan karena nggak tahu caranya, Bu. Jadi mudah jika tahu jalannya. Bener nggak sih? Kita ini, saya kan nggak ngerti internet marketing. Sampai diajari Mas Angga jadi paham. Oh gitu marketing. Jadi selama ini bulat nggak tahu ya karena susah ya karena nggak tahu. Betul. Sebagaimana banyak orang juga lepas dari kecanduan itu susah Pak. Saya udah 20 tahun Pak kecanduan rokok. Ada 40 tahun Pak kecanduan rokok. Susah Pak ngilanginnya. Iya susah karena Anda yang ngerti caranya. Sini saya tapping. 5 menit selesai Bapak Ibu. Kalau tahu caranya 5 menit selesai. So Bapak Ibu, semua itu susah kalau nggak tahu. Jadi mudah jika tahu jalannya. Lah saya ingin Bapak Ibu berbagi jalan yang saya tahu ini pada Anda. Masalahnya apa? Anda siap belajar dan praktek. Jika saya kasih tahu caranya. Cuman itu aja. Anda mau nggak belajar dan praktek? Jika saya kasih tahu caranya untuk memudahkan semua itu. Nah, caranya Bapak Ibu saya ajarkan nanti secara lengkap insya Allah bersama tim kami di sebuah training namanya Self Total Solution for Healing, Happiness, Lucky, Success and Greatness. Nah, tentang training ini saya punya video untuk untuk Anda nikmati sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan menjadi penderitaan hidup Anda sekarang? Apakah Anda merasakan sakit fisik di dalam tubuh Anda? Atau mungkin Anda punya masalah emosi Bapak Ibu, yang Anda bergelut dengan itu bertahun-tahun? Anda mungkin punya fobia, atau Anda sedang kecanduan rokok mungkin dan ingin berhenti merokok? Atau Anda sedang merasakan ketakutan yang sangat tentang sesuatu, atau Anda punya rasa dendam yang nggak hilang-hilang, kesedihan yang nggak hilang-hilang. Apa penderitaan batin Anda saat ini? Nah Bapak Ibu,
Saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah solusi konkret, solusi praktis yang bisa Anda praktekkan langsung untuk mengatasi masalah-masalah itu. Kami menawarkan pada Anda sebuah training, namanya SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, yang dengan teknik ini Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda dengan cepat dan mudah. Misalnya Anda punya masalah-masalah tadi, pusing, mah akut, Anda masalah-masalah emosi tadi, Anda punya fobia, trauma, kecanduan, dan seterusnya, Anda bisa mengatasinya dengan cepat dan mudah dengan teknik ini. Dengan training ini, kami mengajak Anda untuk bisa lebih bahagia dengan hidup Anda sekarang. Bahagia dengan diri Anda sekarang tanpa syarat. Kalau mungkin selama ini Anda bahagianya adalah bahagia jika, saya akan bahagia jika punya mobil baru, saya akan bahagia jika istri saya sudah berubah, saya akan bahagia jika punya rumah baru, saya akan bahagia jika ini, jika itu. Dengan training ini, kami akan membantu Anda bisa memiliki rasa bahagia walaupun anak Anda belum berubah, walaupun Anda masih sakit, walaupun keluarga Anda masih belum baik. Jadi unconditional happiness. Bagaimana supaya bisa lebih bahagia apapun kondisinya. Juga kita bantu Anda untuk bagaimana bisa bahagia dengan keluarga Anda, dengan anak Anda, istri Anda, suami Anda. Bagaimana Anda memiliki strong and happy family, membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Di training ini kami juga sampaikan pada Anda bagaimana caranya kalau Anda bikin sesuatu, ingin meraih sesuatu, Anda bisa meraihnya. Bagaimana bisa lebih sukses. Dan cara kami unik. Cara kami yang kami sampaikan pada Anda bukan sekedar memotivasi Anda, tapi kami berikan skillnya yang bisa Anda uji. Yaitu dengan meningkatkan keberuntungan Anda dulu, luck factor Anda. Dan ini pun berdasarkan penelitian ilmiah, Bapak Ibu, oleh seorang profesor psikologi di London yang meneliti tentang orang selalu beruntung sama orang-orang selalu sial selama 8 tahun. Dan setelah temukan rumusnya, 4 prinsip yang membedakan orang beruntung sama orang sial, diajarkan 4 prinsip ini pada orang serba sial, tiba-tiba keberuntungannya meningkat semua. Dan di training ini kami kasih garansi bahwa kalau Anda lakukan ini, Bapak Ibu, selama 7 minggu, maka keberuntungan Anda kita garansi akan meningkat. Atau kalau tidak, kami kembalikan investasi Anda. Dengan training ini Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda bisa lebih bahagia dengan hidup Anda, dengan keluarga Anda bisa lebih beruntung, lebih sukses meraih Anda inginkan. Dan terakhir, materi terakhir setelah Anda meraih 3 itu, bagaimana Anda bisa memberi manfaat buat banyak orang, meraih greatness, meraih keagungan, menjalani hidup yang mulia. Ini 4 materi kita ini, Bapak Ibu. Apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda? Bukankah 4 hal itu? Anda yang punya masalah ingin Anda atasi, healing. Anda ingin lebih bahagia dari hidup Anda, happiness. Anda ingin meraih yang Anda inginkan, sukses. Dan Anda ingin mengakhiri hidup Anda dengan setelah memberi manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin orang, greatness. 4 materi ini yang kami tawarkan di training kami ini, Bapak Ibu. Dan kami garansi, jika setelah training 2 hari Anda tidak mendapatkan 4 ini, bahwa ini tidak sesuai yang kami janjikan, bahwa ini tidak sepadan dengan yang Anda korbankan, kami akan kembalikan investasi Anda 100%. Sampai ketemu di training SAFE Total Solution for Healing, Happiness, Success, and Greatness. Oke, teman-teman semua, terima kasih Pak Faiz. So, teman-teman, sudah 1 jam lebih ya, 1 jam setengah, hampir 1 jam 23 menit. Pak Faiz sudah sharing, berbagi sama kita semua, teman-teman. Saya lagi sharing screen, cuman kayaknya screen saya muter-muter sebentar. Sebentar, teman-teman. Saya muncul nggak Pak Faiz di layar? Mas Angganya muncul, screen-nya nggak muncul, Mas. Screen-nya nggak muncul ya. Sebentar, saya kayaknya perlu reconnect, teman-teman. Saya akan. Baik, kawan-kawan mungkin sambil nunggu Mas Angga reconnect. Langsung ini sekarang masuk lagi di Mas Angga. Reconnect.
Oke. So, teman-teman selama 1 jam Asik. 23 menit Tapi Pak Faiz suaranya sudah kok belum sharing muncul banyak Mas hal. Angga ya? Gimana, Pak? Apa saya nggak dengar ya? Suaranya? Suaranya Suaranya Mas sudah Angga masuk saya nggak sekarang, dengar Mas. teman-teman? Udah masuk sekarang. Oke. Udah masuk Mas sekarang Mas. So, selama 1 jam 20 menit tadi Pak Faiz sudah sharing banyak hal. Teman-teman dapat aha momen apa? Boleh di-sharing dan nanti teman-teman boleh share ke Instagram saya, di-mention ke saya, teman-teman sharing aha momen yang teman-teman dapat dari materi hari ini. Ini menurut saya webinar yang sangat luar biasa. Saya belajar banyak walaupun saya sudah beberapa kali ikut save gitu ya, dan saya masih belajar banyak dan saya tadi masih nyatetin. Saya nyatet pakai Word di laptop saya, teman-teman. So, teman-teman selama 1 jam ini apakah teman-teman ngerasa kayak gini, kayak disemprot pakai pemadam kebakaran di depan muka kita? So, teman-teman sebenarnya ada banyak hal yang pengen kita sampaikan, teman-teman. Kita pengen latihan. Mas, YKIPS itu kan susah, betul Pak ya? Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur itu kan susah. Ya susah bagi yang nggak tahu caranya. Kalau teman-teman nggak tahu, saya belajar sulap ya. Saya sulap, magician gitu ya. Dan seringkali setelah saya perform sulap di depan istri saya, dulu sering korbannya istri saya sulap depan dia, sulap depan teman-teman saya, dan mereka suka ambis, wah, gila, keren banget. Gimana caranya itu? Gimana? Mereka heboh, bingung banget, begitu Pak. Begitu saya kasih tahu caranya, gitu doang gitu ya. Ternyata gitu doang. Tapi iya, jadi saya bisa ngubah warna Gitu kartu doang. segala macam gitu. Mereka semua amazed begitu saya kasih tahu caranya, gitu doang ternyata. Sama kayak teman-teman. Kalau teman-teman merasa yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur, kok susah banget ya? Saya kok merasa susah banget. Ya karena belum tahu caranya. Nah, teman-teman, Pak Faiz akan share caranya semuanya detail step by step di Save Total Solution. Jadi Total Solution ini untuk healing, happiness, success, and greatness. Jadi bukan hanya untuk 5 masalah tadi, itu hanya salah satu bagian dari materi Save, teman-teman. Happiness, bagaimana teman-teman bisa lebih bahagia. Nanti ada materi keluarga juga, happy family, teman-teman juga akan dapat satu teknik untuk healing. Nah, ini seru, teman-teman tinggal googling aja nanti di YouTube, testimoni Save, ada banyak banget orang yang sembuh dari penyakit fisik dan emosi, fobia, bahkan dalam waktu 5 menit, bahkan ada yang kurang dari 5 menit. Barusan tadi istri saya tuh kecetit gitu, Pak. Gendong anak saya terus kecetit itu dia kayaknya ada nafas yang longgar, terus dia masa burning itu, dia wah, tergeletak gitu. Saya minta setup, udah nggak sanggup setup, jadi udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Karena saya pikir udah tune in, udah kesakitan, saya tapping aja. Saya tapping versi singkat kayak 2 menit itu. Setelah 2 menit duduk, saya bilang, ayo sekarang sudah bisa duduk, sekarang kita setup yang serius. Baru mau di tapping udah sembuh. Oh, udah sembuh ya. Jadi menurut saya ini teknik healingnya dia udah worth all the investment. Jadi healing, happiness, success, and greatness. Teman-teman juga akan dapat materi tentang sukses, gimana caranya teman-teman bisa lebih bahagia, lebih sukses. Nah, teman-teman kalau teman-teman bergabung ke Training Save, nanti jadwalnya akan menyusul. Kalau teman-teman investasi ke Training Save sekarang, ini akan teman-teman dapatkan gitu ya. Teman-teman akan dapat audio Loving Kindness Therapy. Jadi ini adalah audio gimana caranya teman-teman bisa membantu menyelesaikan masalah orang-orang yang kita sayangin. Kalau kita save, itu biasanya untuk mengobatin diri sendiri dan orang lain juga. Tapi ada jurus lain untuk orang-orang yang masalahnya kadang-kadang kita udah nyerah nih, ngomongin, dinasihatin, udah susah, udah nyerah. Ini ada jurus terakhir namanya Loving Kindness Therapy. Ini Pak Faiz belajar dari Profesor Decker Kettner di University of California at Berkeley. Itu beliau berkelana jauh dan dapat satu teknik ini. Teman-teman dapetin audionya senilai 250.000, which is enggak fair sih Pak kalau 250.000, karena Pak Faiz habisnya ratusan juta untuk menuju ke sana gitu. Terus teman-teman dapat 2 audio subconscious prayer. Ini 2 audio yang teman-teman bisa dengarkan sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, ini akan membantu teman-teman untuk lebih YKIPS juga nanti. Jadi ini kayak subconscious prayer, audio doa bawah sadar. Jadi teman-teman sebelum tidur teman-teman dengarkan, bangun tidur nanti cukup didengarkan. Jadi ini bahkan nggak perlu ngapa-ngapain teman-teman, cukup duduk diam dan mendengarkan, maka teman-teman akan terinstall jiwa logos di dalam teman-teman semua. Jadi ini terapi paling enak Mas, ketiduran tapi diterapi Mas. Ya, ketiduran tapi diterapi. Ini 2 audio kita kasih harga 500.000 value-nya. Terus teman-teman dapat webinar pengantar Sufi Healing. Ini dari Dr. Ibrahim Jaffe, value-nya 10.700.000. Teman-teman dapat bonus 8 webinar bersama Chef Founder dan Master Trainer. Ini 2 juta. Nilainya teman-teman akan dapat Holistic Person Empowerment System, bagaimana cara menaklukkan krisis 5 dimensi. Ini krisis yang dihadapi banyak orang karena pandemi. 5 dimensi hubungan, spiritual, kesehatan, terus finansial, emosi. Ya, ada 5 krisis dimensi. Nah, ini gimana caranya menaklukkan krisis 5 dimensi tadi. Berikutnya teman-teman akan dapat musik sufistik pelembut jiwa untuk menuju keajaiban cintanya. Ini salah satu yang saya paling suka lagu-lagunya.
Berikutnya teman-teman dapat 50 rakaat cinta nih bagi yang muslim. Teman-teman, bagaimana caranya teman-teman membangkitkan kenikmatan syukur dan cinta dan penghambaan dalam sholat. Berikutnya ada cara membuang mental block. Kita kuasai diri dan taklukkan nasib dengan NLP. Ini bareng Pak Endi Fatah Yusuf. Berikutnya teman-teman akan dapat stress management atau ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Ini bareng Pak Iwan. Dan ini istri beliau ini belajar di Chicago, Pak ya, untuk menerapi orang-orang yang gila yang dipasung, dan beliau mengajarkan teknik ini namanya acceptance therapy. Ini bayangkan ini digunakan untuk orang gila yang dipasung. Jadi kalau masalah-masalah yang ya kayak stres itu, nggak bisa tidur itu kayaknya masih ringan itu ya. Kita bisa atasi dengan stress management dengan acceptance and commitment therapy. Berikutnya ada post traumatic growth, ini bareng Pak Faiz. Ini bagaimana cara kita menjadikan krisis sebagai pendorong kita untuk jadi lebih kuat, lebih bahagia, lebih kaya, dan lebih baik lagi. Kalau Pak Tung bisa ditambahin lebih ramping, lebih tahan lama gitu. Jadi pokoknya semuanya jadi lebih gara-gara krisis. Wah, ini menarik. Bagaimana kita menjadikan krisis sebagai pendorong kita untuk lebih kuat, bahagia, dan lebih kaya. Namanya post traumatic growth. Terus teman-teman akan dapat 5 mantra cinta pembuka pintu jiwa. Ini adalah word that change your life bareng Mas Dani Hernowo. Dan teman-teman juga akan dapat the art and science of persuasion. Gimana caranya teman-teman mempengaruhi orang lain. Ini total value yang teman-teman dapatkan itu 13.450.000. Jadi 13.450.000 tadi semuanya akan teman-teman dapatkan secara gratis kalau teman-teman investasi ke Safe Total Healing, Safe Total Solution for Healing Happiness, Life, Success, and Greatness. Jadi semuanya gratis. Nah pertanyaannya apakah 13.450.000 worth it teman-teman? Depends. Saya nggak tahu masalah teman-teman hari ini apa. Apakah teman-teman hari ini kalau masalahnya dilepaskan rela bayar 13.450.000? Kalau misalnya karena ilmu ini teman-teman bisa terbebas dari penyakit fisik dan emosi yang menghantui kita bertahun-tahun, apakah itu worth it? Kalau teman-teman punya dendam yang nggak hilang-hilang, amarah yang nggak hilang-hilang, yang akhirnya dendam atau amarah itu mengkristal jadi tumor, jadi kanker, jadi penyakit fisik, menurut teman-teman, kalau teman-teman bisa rilis penyakit fisik dan emosi, apakah worth it? 13.450.000? Menurut saya sangat worth it, teman-teman. Kalau dengan 13.450.000 ini, teman-teman bisa memperbaiki hubungan dengan anak, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua, apakah itu worth it? Jawabannya worth it, teman-teman. Ada orang yang saya rela bayar berapapun asal anak saya membaik. Saya rela bayar berapapun asal pasangan saya berubah. Nah, kalau teman-teman dengan ini bisa memperbaiki hubungan kita, keluarga, pasangan, anak, istri, orang tua, apakah worth it? Worth it, teman-teman. Ada banyak pernikahan yang akhirnya bisa terselamatkan karena ikut training ini, teman-teman. Saya punya saudara yang punya masalah keluarga yang susah banget nyari jalan tengahnya. Pokoknya setiap kali punya bisnis, istrinya susah mendukung. Setiap kali mau jalan ini, digandolin. Itu akhirnya setelah bertahun-tahun ikut training safe, selesai Pak masalahnya. Itu value-nya lebih dari 13.450.000 karena project yang harusnya dikerjain itu value-nya akan jauh lebih besar daripada 13.450.000. Istri saya juga pernah punya emosi di masa lalu. Ini kejadian yang terjadi di masa lalu yang akhirnya membekas, yang bikin dia tidak perform di performa terbaiknya. Kemarin begitu ikut training ini, ketemu ternyata masalahnya ketika dia masih SD, Pak. Jadi masalah yang terjadi waktu masih SD mengkristal dan akhirnya membuat dia tidak perform di level terbaiknya dia. Dan itu akhirnya dirilis. Menurut saya itu worth it 13.450.000, Pak. Karena belum lagi kebahagiaan yang kita rasakan, belum lagi potensi yang harusnya kita dapatkan kalau kita lebih bahagia dan kalau kita ngambil peluang-peluang yang muncul tadi. Kayak cerita teman Bapak tadi, ditawarin jabatan nggak diterima, ditawarin kuliah ke luar negeri nggak diambil. Nah, itu semuanya lebih dari angka ini, teman-teman. Berikutnya, kalau ini bisa membuat teman-teman bahagia tanpa syarat, apakah ini worth it? Menurut saya worth it. Karena kenapa? Orang banyak beli barang mahal supaya lebih bahagia. Betul, Pak ya? Ada orang beli handphone 20 juta biar bahagia. Ada orang yang beli tas 80 juta, tas 400 juta. Ada orang yang beli motor, beli rumah, beli mobil supaya lebih bahagia. Kalau teman-teman bisa bahagia tanpa syarat, rasanya kita worth it bayar berapapun gitu ya. Nah, kalau teman-teman ternyata ini bisa membantu keberuntungan teman-teman, saya termasuk orang yang mengalami ini, teman-teman. Setelah saya mempraktekkan ilmu-ilmu yang diajarkan, saya personally mengalami kelipatan income sampai 50 kali lipat. Income saya naik 50 kali lipat tanpa strategi yang berbeda, tanpa ilmu yang berbeda, tanpa action yang berbeda. Mostly semuanya sama, cuman saya merubah kondisi hati saya, merubah abundance mentality di dalam diri saya, dan abis itu kayak dunia itu kayak dibukakan gitu aja jalannya sama Tuhan. Kita butuh partner dianterin, kompetitor disingkirin. Kita butuh
tenaga ahli ada yang melamar. Kita butuh programmer dikasih gratis. Kita butuh ini dikasih sama Tuhan. Semua itu terjadi kayak seolah-olah semesta ini mendukung. Dan itu buat saya worth it. 13 juta mas 50 ribu. Kalau teman-teman tahu apa yang saya dapetin, teman-teman rela bayar berapapun. Gitu. Jadi kalau ini bisa membuat teman-teman mendapatkan keberuntungan dan membantu meningkatkan keuangan, karir, bisnis, dan partner yang selama ini teman-teman impikan. Kalau dari sini teman-teman bisa ketemu istri yang teman-teman dambakan, pasangan yang teman-teman dapatkan, apakah worth it bayar segitu? Buat saya sangat worth it, teman-teman. Kalau dengan ilmu ini teman-teman bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat, membantu orang lain, apakah ini worth it? Pak Faiz punya cerita tentang Pak Idris, mungkin Pak Faiz bisa cerita sebentar, Pak. Sebelum Oh iya, jadi saya ini, Bapak Ibu, suatu hari umroh, beliau nggak di rombongan saya, tapi tiba-tiba ketika lagi break makan siang di hotel, ketemu saya, beliau deketin saya gitu. Tiba-tiba ada orang di depan saya, Pak Faiz masih ingat saya. Bapak alumni kah? Iya Pak, saya alumni di Surabaya. Oh iya, gimana Pak kabarnya? Pak, alhamdulillah Pak, ini Bapak itu banyak manfaatnya. Yang mana Pak yang bermanfaat? Saya iseng-iseng tanya gitu. Wah, semuanya Pak, mulai materi healingnya oke, materi faktornya alhamdulillah Pak bagus, materi masalah keluarga itu solusi Pak, materi fitnessnya semuanya bagus Pak. Terus mana Pak yang paling berkesan dari Bapak? Di luar dugaan saya jawabannya, itu materi setelah training Pak. Loh, kok ada training materi paling bagus materi setelah training gitu? Betul. Iya Pak, karena pada waktu itu setelah training kan Bapak ngajak kami bakti sosial di lingkungan pondok sosial. Tadi Bapak Ibu, di Surabaya itu ada tempat penampungan orang gila, di mana orang-orang gila yang keleleran di jalan, nggak telanjang, itu nggak ada yang ngurusin, diambil sama Satpol PP gitu ya. Kemudian ditanya, nggak jawab, ditanya KTP nggak punya, kan KTP, baju aja nggak pakai Bapak Ibu. Akhirnya dibawa ke Liponsos ya, di dekatnya ITS itu, di daerah situ. Kemudian kata kepala dinas sosialnya suatu hari lihat acara kami di TV, kan kita waktu rame di TV, di koran dan di majalah, telepon, Pak, katanya Bapak bisa mengatasi orang-orang masalah kejiwaan. Oh iya, kita coba Pak. Pak boleh nggak datang ke sini? Karena kami ini punya tempat penampungan orang gila di bawah dinas sosial, kapasitas 500, sekarang udah 700 orang Pak yang di sini. Hah? Kelebihan 200, iya Pak. Kenapa? Karena yang masuk nggak keluar, sementara yang di luar nambah terus gitu. Oh baik, saya ke sana bersama 20 orang. 20 orang habis ikut training, dan ikut training 3 hari ini. Ikut training yang akan Anda ikuti ini Bapak Ibu, yang cuman waktu itu offline, cuman ini kan kita bikin versi online-nya biar gampang dari manapun bisa. Habis ikut training, saya ajak ke sana 20 orang. Waktu pertama kali masuk, waduh baunya bau air kencing sama bau kotoran manusia lah ya. Ini mau di-tapping tapi kok bau banget. Akhirnya diambilkan hidran, pemadam bakaran gitu, disemprot orang-orang ini pakai hidran itu. Itu orang disemprot itu sambil joget-joget orang ini. Habis dimandikan pakai pemadam bakaran ini, orangnya duduk pakai baju yang layak begitu lah, duduk dijejer begitu, kita mulai tapping tuh. Nah, Pak Idris cerita, saya itu napping orang Pak, saya tanya, siapa namanya Pak? Saya Iwan. Oh iya, siapa namanya? Budi. Loh, ganti namanya. Wah, nggak bener ini udah. Dari mana Pak? Saya ini anak raja, dari mana dari California gitu misalnya. Oh gitu ya, pokoknya ngomongnya nggak aja lah, ngawur. Akhirnya tapping terus, udah habis itu pulang, minggu depan dia ketemu orang yang sama lagi, tapping lagi. Di minggu yang ketiga, Bapak Ibu, tiba-tiba orang ini ngomong kayaknya bener. Pak, saya itu sebenarnya rumah saya di Jawa Tengah. Nama saya misalnya siapa? Saya lupa juga namanya, Pak Budi misalnya. Oh, wah kayaknya bener nih. Ngomong ke kepala dinasnya, Pak, boleh nggak orang ini saya bawa ke rumahnya? Lah itu yang saya tunggu. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, dalam 1 bulan kita di sana, masuk Jawa Pos itu di Surabaya, 100 orang berhasil pulang Bapak Ibu. 100 orang. 100 orang itu bisa pulang, kata kepala dinasnya itu. Nah, di antaranya Pak Idris ini. Lah, waktu mau dipulangkan ini, lucu juga ini. Mana Pak rumahnya? Sebelah kiri. Habis belok kiri, udah jauh, wah keliru, balik sebelah kanan. Habis kanan, jauh, keliru lagi, wah sebenarnya lurus nih. Akhirnya, karena balik keliru, si istrinya yang ngantar Pak Idris ini ngomong bisik-bisik, wong gendeng ditakoni gitu. Orang gila kok ditanyain gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah ketemu rumahnya. Begitu ketemu rumahnya, istrinya keluar.
Duh, kaget isinya tuh sampai nangis dirangkul suaminya. Nah, Pak Idris bilang, saya lihat juga terharu, Pak. Kemudian saya tanya, Bu, gimana sih kejadiannya, Pak? Dulu ini suami saya ini stres. Kita juga udah prihatin, tapi dia stres. Tiba-tiba di luar pengawasan kami, dia pergi, Pak. Begitu pergi, kita cari, nggak ketemu lagi. Saya sampai pasang fotokopian itu di tempel di dinding di dekat desa saya itu, nggak ada yang tahu. Bapak nemu di mana? Dia bilang, di Jawa Timur. Waduh. Saya tanya lagi, Bu, Bapak ini udah berapa lama pergi? 9 tahun, Bapak Ibu. 9 tahun. Akhirnya saya pulang, kata Pak Idris, sambil di mobil saya nangis. Saya ngomong istri saya, Mah, bagaimana dengan ilmu yang sangat sederhana ini, kita bisa membantu orang, suami istri, yang terpisah 9 tahun. Terus beliau sambil matanya berkaca-kaca ngomong sama saya, Pak Faiz, tining sampean itu kemurahan, Mas. Terlalu murah itu saya 10 kali menurut saya masih murah itu. Kenapa? Karena yang begini-begini ini priceless, Mas. Ini nggak ada harganya. Artinya ini sangat berharga. Materi yang lain oke. Bagus banget. Cuman begitu dengan teknik yang sederhana saya bisa bantu orang. Suami istri yang terpisah 9 tahun kumpul lagi. Itu benar-benar sangat berharga. Dan Bapak Ibu, Pak Idris ini bukan satu-satunya. Ada tanya semua alumni yang praktek ya. Itu semua punya cita yang sama. Dan nggak 1, 2, puluhan, ratusan. Bahkan beberapa banyak juga buka praktek dibayar jutaan untuk terapinya secara profesional. Jadi makanya saya walaupun dari 500 angkatan, ini Anda akan angkatan ke 503 nanti ini. 503. 60 ribuan orang lebih. Tapi saya tetap semangat ngajar. Kenapa? Karena saya berharap ada Pak Idris baru di antara peserta ini yang akan menyentuh kehidupan banyak orang di luar sana. Semoga salah satunya adalah Anda, Pak Ibu. So, teman-teman, ini teman-teman cerita Pak Idris tadi ada 2 hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama, Pak Idris bahkan bilang 10 kali lipat pun masih kemurahan karena tadi merasa bermanfaat buat orang lain itu priceless. Kita ini keinginannya cuma 2, pengen growth, bertumbuh dan contribute, bermanfaat buat orang lain. Ya, sebaik-baik manusia kan manusia yang bermanfaat buat orang lain. Dan buat saya, kalaupun harganya 13.450.000 itu tetap worth it. Dan yang terakhir, kalau teman-teman dengan belajar teknik ini, teman-teman ikut Chef web training Chef dan teman-teman punya skill, di mana skill itu teman-teman dibayar mahal untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain. Apakah itu worth it? By the way, tadi teman-teman ada 100 orang gila keluar dari Liponsos sebenarnya tadi Pak di Jawa Timur. Kalau 100 orang yang sudah dinyatakan gila bisa kembali, kayaknya untuk masalah-masalah kita yang teman-teman hari ini hadir di webinar hari ini, obviously teman-teman tidak gila, gitu ya. So, rasanya problemnya akan selesai. Dan yang menarik teman-teman bisa membantu orang tadi menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dan teman-teman bisa kok dibayar profesional untuk melakukan itu, teman-teman. Teman-teman bisa dibayar profesional untuk melakukan itu. Ada alumni kita namanya Mas Dani Hernowo, gitu ya. Mas Dani Hernowo ini beliau ngajar gitu ya. Beliau punya website namanya cakno.com. Nanti teman-teman bisa langsung aja cek aja websitenya kalau teman-teman biar lebih yakin, cakno.com. Teman-teman bisa lihat tampilan di websitenya beliau. Di sini beliau punya terapi dan konsultasi. Kalau terapi satu sesi itu 45-60 menit itu dibayar 1,5 juta. Konsultasi per sesi itu 1 juta. Jadi kalau terapi plus konsultasi 90 menit, 1,5 jam. Terapi plus konsultasi itu beliau dibayar 2,5 juta plus akomodasi bila dilakukan di tempat Anda. Jadi beliau ini dibayar mahal, dibayar 2,5 juta satu sesi untuk terapi 90 menit dan akomodasinya dikasih. Kalau hotel perlu hotelnya dibayarin, tiket pesawat dibayarin. Dan kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Dani cukup lama. Mas Dani sempat nginep bareng saya selama 3 hari. Mas Dani cerita, beliau ini sekali terapi satu sesi, teman-teman. Itu beliau membantu orang-orang di luar sana, teman-teman. Ada banyak orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang bermasalah. Mereka happy to pay loh, teman-teman. Mereka itu membayar dan berterima kasih. Bayangkan teman-teman dibayar untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka. Teman-teman dibayar untuk memberikan kebahagiaan di kehidupan orang lain. Ini bisa jadi apa ya? Salah satu profesi paling indah, Pak. Kita dibayar untuk memberikan kebahagiaan di dalam diri orang lain. Kita dibayar untuk menyelesaikan masalah orang lain. Kita dibayar untuk membantu orang lain mencapai versi terbaik dirinya.
Dan Mas Dani ini nggak main-main. Beliau sekali datang kemarin terapi 1 orang dibayar 2,5 juta. Begitu orangnya sembuh, orangnya happy, dia ngundang teman-temannya sampai 10 orang. Jadi sekali datang itu langsung dibayar 25 juta. Itu kalau kita ngomongin investasinya langsung kembali saat itu juga. Dan ada banyak teman-teman alumni yang buka klinik, buka praktek untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka. Dan mereka very happy to pay, teman-teman. Ada banyak orang-orang yang bahkan rela bayar apapun. Pak Faiz pernah dibayar berapa Pak? 1.500 pound sterling untuk terapi. Sekitar 22 juta sekali terapi 90 menit. Ada salah satu alumni yang terapi dikasih tanah. Jadi itu sesi terapi paling mahal. Sekali terapi dibayar 150 juta. Nilai tanahnya karena orangnya tuh 190 juta Pak. Tanahnya senilai 990 juta karena orang tuh sangat happy begitu dibantu masalahnya tuh dia happy kadang dia bayarnya nggak ukuran tiba-tiba dikasih tanah 190 juta itu semua investasinya langsung kembali. Belum lagi keberuntungan yang akan teman-teman terima kalau teman-teman mempraktekkan ilmunya itu priceless teman-teman. Dan Pak Faiz sudah melakukan 25 tahun, teman-teman. Dia melakukan discover the hard way. Pak Faiz keliling dunia, tadi keluar masuk hutan, gunung, mendaki lembah gitu ya. Kayak lagunya siapa itu? Ada film kartun lah yang lagunya begitu. Teman-teman nggak perlu melakukan yang Pak Faiz lakukan, nggak perlu spend 25 tahun, nggak perlu ngeluarin miliaran. Teman-teman bisa cheat and get it the easy way. Obviously, hari ini teman-teman nggak perlu belajar 15 teknik ini. Kalau teman-teman lihat, ini kenapa begitu efektif karena di dalamnya ada 15 teknik. Teman-teman bisa lihat di sini ada NLP, ada EMDR, ada logoterapi, visualisasi, psikoanalisis, gestalt terapi, energi terapi, loving kindness terapi, powerful prayer, meditation and relaxation, sugesti dan affirmation, erection and hypnosis, provokatif terapi, behavioral terapi, dan Sedona method. Teman-teman kalau mau belajar satu-satu teknik itu, teman-teman bisa spend 5-6 belasan juta untuk satu teknik sendiri. Tadi Pak Faiz cerita ikut kelas NLP habis 50 juta di Australia. Satu ilmu. Belum lagi teman-teman tambahkan mindfulness, ini kelasnya $7.000. Tadi Pak Faiz sudah cerita. Satu kelas gitu ya. Acceptance terapi, forgiveness terapi, self-compassion terapi, dan semuanya. So, teman-teman dapetin semua ilmu tadi di compact, dipaket dalam satu ilmu yang mudah dan gampang dipraktekkan. Dan teman-teman nggak perlu melewati itu semua. So, teman-teman bisa lihat bahwasanya 13.450.000 still a good deal. Tapi kabar baiknya teman-teman nggak perlu bayar 13.450.000, teman-teman cukup bayar 3.500.000 untuk semua ilmu yang diajarkan tadi, which is kata Pak Idris tadi kemurahan gitu ya, Self Total Solution and Healing. By the way teman-teman di layar teman-teman ini sudah muncul offer gitu ya, sudah muncul offer yang teman-teman bisa klik, teman-teman bisa langsung masuk ke Self Total Solution Online. Dan khusus hari ini teman-teman, bagi teman-teman yang hadir di webinar hari ini sampai selesai ada 277 orang, teman-teman bisa ikut Self Total Solution dengan potongan harga Rp1 juta. Kalau teman-teman masukkan kode kupon webinar 5SP. Webinar 5SP. Jadi teman-teman bisa ikut dengan potongan Rp1 juta. Jadi nilainya tinggal Rp2.500.000. So ini harga terakhir di harga Rp2.500.000. Setelah ini harganya tidak akan Rp2.500.000, teman-teman akan Rp3.500.000. Teman-teman mungkin punya kesempatan sampai besok malam, Pak Faiz ya, untuk bisa klaim harga ini. Caranya teman-teman masukkan kode kuponnya. Jadi teman-teman di layar teman-teman semua sekarang sudah muncul offer. Kalau teman-teman klik offernya, teman-teman akan dibawa masuk ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat masuk ke halaman seperti ini. Sebentar, saya akan. Nah, teman-teman bisa lihat di situ harganya 3,5 juta. Teman-teman tinggal masukkan kuponnya di sini. Punya kode kupon, klik di sini. Teman-teman masukkan webinar 5SP. Webinar 5 sumber penderitaan. Kalau teman-teman masukkan webinar 5SP, teman-teman dapat potongan Rp1 juta. Jadi teman-teman cukup bayar Rp2.500.000. Dan teman-teman nanti langsung jadi alumni SEF. Dan teman-teman, kalau teman-teman punya kesempatan untuk hadir online, offline, teman-teman boleh riset. So, Rp2.500.000, teman-teman silahkan klik link offer yang muncul di layar teman-teman semua. Dan teman-teman gunakan kode diskon webinar 5SP untuk dapetin potongan Rp1,5 juta. Dan sampai di sini teman-teman punya dua pilihan, teman-teman. Punya dua pilihan. Pilihan pertama, teman-teman tidak melakukan apapun, tidak take action, which is boleh dan sah. Ini risk free, teman-teman, tidak ada risiko sama sekali. Jadi kalau teman-teman bilang, wah materinya bagus banget, penjelasannya bagus banget, ilmunya keren banget, saya pengen menguasain, tapi saya kayaknya mau beli sate Padang aja. Ya udah, nggak apa-apa. Boleh, dan itu risk free, dan itu sah. Tidak melakukan apapun. Itu pilihan pertama, teman-teman. Jadi pilihan, wah ini materinya keren banget, Pak. Alhamdulillah saya dapat insight, tapi sekarang saya mau beli pecel lele. Nah, selesai. Boleh dan nggak apa-apa.
Atau teman-teman punya pilihan kedua, teman-teman ngambil langkah dengan investasi kecil hari ini, cuma 2.500.000 sangat kecil dibandingkan dengan apa manfaat dan value yang bisa teman-teman dapatkan. Istilah saya just give it a shot. Dan ini insya Allah bisa merubah kehidupan teman-teman semua. Kalau teman-teman tahu Pak Faiz ini pernah saya tes keuangannya, beliau tipenya indifferent. Jadi teman-teman ikut training itu atau nggak ikut training ini nggak akan terlalu banyak perubahan di diri Pak Faiz. Pak Faiz ya gitu-gitu aja, beliau punya duit ya disedekahin setengahnya. Jadi ya nggak akan ada banyak perubahan. Tapi ini bukan tentang Pak Faiz, bukan tentang saya, tapi ini tentang teman-teman semua. Kalau teman-teman ngambil langkah hari ini, itu nggak akan banyak berpengaruh sama kehidupan Pak Faiz. Tapi saya yakin kalau teman-teman belajar dan teman-teman praktek, ini akan merubah kehidupan teman-teman semua. Dan satu lagi teman-teman, kalau teman-teman masih tidak yakin teman-teman kita punya 100% money back guarantee. Jadi 100% money back guarantee ini kita percaya kalau kita tidak teman-teman tidak happy, kita tidak deserve uang teman-teman semua. So, kalau teman-teman sudah ikut kelasnya selama beberapa hari dan setelah teman-teman di akhir sesi teman-teman merasa ini nggak ada gunanya, nggak bermanfaat, teman-teman kecewa, teman-teman tidak happy dengan alasan apapun, teman-teman silahkan hubungin Pak Reva, hubungin tim kita, investasi teman-teman akan kita kembalikan 100% tanpa pertanyaan apapun. Literally 100% tanpa pertanyaan apapun. So, basically pilihan kedua pun buat teman-teman risk free. Kalau pilihan pertama risk free, teman-teman tidak take action, nggak dapat materi, nggak dapat apa-apa, which is risk free. Tapi kalau teman-teman ambil pilihan kedua, pilihannya cuma dua. Either teman-teman praktek dan hidupnya berubah, atau teman-teman kecewa dengan trainingnya dan investasinya kita kembalikan 100% tanpa pertanyaan apapun. So, balik lagi, teman-teman bisa ikutin Save Total Solution for Healing, Happiness, Lucky, Success, and Greatness. Value-nya 2.500.000. Investasinya teman-teman akan dapetin semua value, semua bonus-bonus yang saya janjikan tadi. Totalnya 13.450.000 rupiah. Saya akan bawa ke depan. Ini akan teman-teman dapatkan selain semua ilmu yang dijanjikan, teman-teman akan dapetin ini semua bonus-bonusnya, termasuk audio subconscious prayer, audio loving kindness therapy, webinar Sufi healing, dan 8 webinar bareng teman-teman trainer, senior trainer. So, kalau teman-teman mau ambil keputusan, silahkan teman-teman hubungin Pak Reva, nomornya ada di layar. Nomornya 0818 789 243. Sekali lagi nomornya 0818 789 243, itu Pak Reva ngetik di layar, Reva Satya Hartono. Dan kalau teman-teman nanti setelah ikut teman-teman pengen upgrade ke versi live, teman-teman pengen upgrade ke versi live, ada dua cara, teman-teman langsung upgrade aja atau teman-teman nanti bisa riset sebagai alumni ya Pak, di versi live. So, di jadwalnya teman-teman untuk yang online itu jadwalnya tanggal 19, 20, 26 dan 27 Desember, jadi besok hari Sabtu mulai. Start jam 9 pagi sampai jam 11 siang, terus sesi kedua malam sampai jam setengah 8 sampai setengah 10, jadi sekitar jam sekarang. Dan kalau teman-teman pengen datang offline itu Semarang tanggal 26 dan 27 Desember, Surabaya 16-17 Januari 2021, dan Jakarta 23 sampai 24 Januari 2021. Tapi teman-teman nggak bisa ngelok harganya. Teman-teman hanya bisa ngelok harganya kalau teman-teman ambil keputusan sekarang, teman-teman bisa dapat diskon 1 juta dengan kode kupon webinar 5SP. Ini hanya untuk teman-teman yang mengikuti webinar 5 sumber penderitaan. Ya, kodenya webinar 5SP, teman-teman dapat diskon 2,5 juta. So, manfaatkan sebaik mungkin teman-teman. Ini nggak akan sebanding dengan investasinya, dan teman-teman bisa hubungin Pak Reva, nomornya di sini. Pak Faiz, ada closing statement sebelum kita tutup, udah hampir 2 jam. Ya, Mas Angga, jadi saya nggak tahu harus ngomong apa lagi, tapi intinya saya bermimpi ada banyak orang seperti Pak Idris yang akan membantu orang-orang di sekitar dia, entah dia dibayar atau entah dia sosial, yang penting ada banyak orang yang bisa bantu orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu, sekarang ini ya bangsa kita bahkan seluruh dunia sedang ada ujian, di mana ada corona, ada masalah-masalah banyak sekali, dan di luar sana banyak orang sedang stres, sedang sakit, sedang khawatir, sedang menderita lah intinya. Atau jangan-jangan Anda termasuk orang yang menderita itu. Nah, saya kepingin sekali, kalau saya bisa maksa, saya ingin maksa Anda. Kalau Anda nyesel, kita balikin uangnya. By the way, itu saya lakukan, Pak. Karena angkatan 501 itu memaksa 21 orang untuk ikut seminar, untuk ikut training saya, Pak. Literally saya paksa, Pak. Beberapa adalah tim saya, karyawan. Saya bilang, dirimu berangkat, nggak berangkat, tetap tak potong gajinya. Jadi pilihannya akhirnya berangkat. Jadi ini saya benar-benar melakukan, saya memaksa. Gitu. Jadi bilang, berangkat, nggak berangkat. Ada nyesel nggak Mas setelah itu, Mas? Ada, Pak, yang nyesel, Pak.
Yang nyesel namanya Mbak Ayu. Akhirnya dia nyesel. Saya nyesel kok baru sekarang saya punya ilmu chef. Harusnya kalau saya punya ilmunya dari dulu, saya bisa menyelesaikan masalah saya dari dulu dan saya bisa bantu teman-teman keluarga saya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi itu biasanya penyesalan yang paling sering muncul adalah saya dulu udah tahu chef, kok saya nggak ambil keputusan, kenapa saya baru ngambil keputusan sekarang. Itu biasanya yang paling sering muncul. Nah, itu makanya saya merasa berdosa kalau misalnya tidak berhasil membuat Bapak Ibu ikut training ini. Kenapa? Ya Anda nggak punya resiko apapun. Kalau nggak suka ya udah. Setelah asal 2 hari lengkap, maksudnya 8 sesi online itu Anda lengkap ikut, Anda menyesal bahwa ini nggak worth it. Anda ngomong aja ke Pak Reva, kita balikin dengan pertanyaan uangnya. So, Bapak Ibu, kenapa? Kan tujuan saya ini bukan hanya Anda itu. Kalau Anda sudah oke, Anda udah bereskan masalah Anda, udah healing, happy, sukses, lucky, fitness, harapan Anda, saya setelah itu Anda akan menyentuh orang-orang sekitar Anda, Bapak Ibu. Saya tadi barusan ada alumni bilang ke saya, Pak, terima kasih sekali Pak, bayi saya yang sungsang, sekarang baik lagi Pak, 80%, kita normal lagi. Malah sekarang minta saya ngasih nama buat bayinya gitu. Saya saking bahagianya. Yang gini-gini nih Mas Angga, menurut saya itu yang bikin saya nggak ya selalu semangat untuk ngajar lagi walaupun ngulang materi 500 kali ya saya lakukan terus. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga Anda berkenan untuk menjadi chefter dan bersama-sama kita sembuhkan dan bahagiakan Indonesia. Bagi Anda yang berkenan Bapak Ibu, saya ucapkan welcome to the club. Selamat datang di klub para chefter untuk membahagiakan dan menyembuhkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. So sekali lagi last recap, teman-teman silahkan klik tombol over yang muncul ya teman-teman semua, atau teman-teman bisa chat Pak Reva. Pak Reva nomornya ada di chat box, nomornya di 0818 789-243. Saya Don Anggara pamit dan mudah-mudahan webinar bermanfaat. Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman merasa buat aha moment dari webinar malam ini, silahkan share di Instagram, di Facebook, atau dimanapun silahkan tag saya dan tag Pak Faiz. Itu aja dari saya teman-teman. See you on the next live and bye-bye.